Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di webinar hari ini. Webinar hari ini kita akan diskusi sharing tentang biaya masuk tepat tanpa denda. Ini sebetulnya judulnya judul clickbait ya. Sebetulnya apa yang akan kita sharing di sini adalah bagaimana sih cara menggunakan nilai transaksi sebagai nilai pabean gitu ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya, kita bisa lanjut aja sampai cerita-cerita sedikit. Untuk teman-teman yang baru bergabung hari ini di webinar ini, kita sudah mengadakan 2 webinar sebelumnya ya. Webinar pertama itu tentang FTA, bagaimana menggunakan Certificate of Origin di Indonesia supaya kita bisa mendapatkan tarif yang lebih rendah daripada seharusnya. Kemudian kemarin hari Kamis, Rabu kalau nggak salah, kita ada webinar juga tentang Incoterm 2020. Kebetulan teman-teman dari alumni CBM yang ngisi itu Pak Ahmad. Hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana sih cara menggunakan nilai transaksi sebagai nilai pabean supaya kalau kita nanti bayar bea masuk itu bayar bea masuknya yang tepat gitu ya, maksudnya tidak akan terkena denda apabila dikenakan tambah bayar oleh bea cukai. Untuk teman-teman yang baru bergabung dengan CBM Institute, saya perkenalkan dulu. CBM Institute adalah lembaga pendidikan dan kajian terhadap peraturan dan prosedur impor ekspor, logistik juga perpajakan Indonesia. CBM Institute ini menyelenggarakan diklat pabeanan, training, seminar, workshop, in-house training juga. Kemudian kita juga kerjasama dengan LSP Ekspor Impor Indonesia dan mengeluarkan pelatihan yang bersertifikat dari BNSP gitu ya. Untuk lebih lanjut atau lebih detailnya teman-teman bisa lihat di websitenya CBM Institute di CBM Institute di cbmgroup.co.id atau di media sosial kita di CBM Institute, di Facebook ada, di Instagram ada, di YouTube juga ada. Untuk training yang paling dekat, ini kami mengadakan training ahli kepabeanan, tapi sistemnya online karena kita belum diizinkan oleh pemerintah daerah untuk mengadakan pelatihan secara konvensional di kelas. Maka untuk bulan Juli ini kami telah melaunching ya, atau akan mengadakan diklat ahli kepabeanan secara online. Teman-teman nanti bisa lihat di website kita. Ini ada di bawah kalau teman-teman mau mendaftarkan diri atau melihat detailnya ya. Biayanya kalau nggak salah 4 juta ini ya, untuk selama 15 kali pertemuan setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 15 sore gitu. Oke. Kita lanjut, kita masuk ke materi ya. Untuk teman-teman yang baru bertemu dengan saya atau baru sekali ini melihat saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Kurniawan. Saya saat ini bertugas sebagai koordinator lah di CBM Institute untuk mengadakan training dan juga mengadakan mengumpulkan teman-teman pengajar lah ya apabila CBM Institute mengadakan training di Indonesia. Kemudian saya juga saat ini masih aktif sebagai Widya Suara di Pusdikat Bea Cukai Jakarta. Yang sebelumnya saya adalah Bea Cukai, tapi sudah pindah sekarang ke Widya Suara sejak tahun 2015. Kemudian saya juga diminta beberapa kali untuk mengajar di PKN STAN, menjadi dosen di sana karena itu alma mater saya. Kemudian saya juga sekarang masih aktif sebagai struktur di Badan Pelatihan Pendidikan Ekspor Indonesia yang di bawah Kementerian Perdagangan, ya, adanya di Jakarta. Saya juga menulis buku, beberapa jurnal dan kajian. Juga saya mengisi beberapa seminar dan training di beberapa perusahaan di Jakarta. Oke, kita lanjut. Kemudian ini background pendidikan saya, lulus dari STAN, dari Prodi Kepabeanan dan Cukai tahun 97, melanjutkan S1-nya di Jakarta tahun 2012 dan S2-nya di Jakarta juga tahun 2016. Saya juga memiliki sertifikat ahli pabean yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, alumni dari WCO Knowledge Academy untuk bea cukai di WCO di Belgia, kemudian juga dapat beasiswa dari APEC Context and Responsibility for Forwarders, Agencies and Shipping Lines di negara yang sama di Belgia. Oke, yang kita akan sharing atau diskusi hari ini ya, ini materinya sebetulnya materi yang luar biasa banyak nih.
kalau saya diminta bantu teman-teman di Kletali Pabean untuk mengajar, biasanya saya akan mengisi materi ini sampai 2 hari ya. Tapi ini karena diberikan waktu 1,5 jam atau 2 jam, mungkin ini yang menurut saya penting bagi teman-teman sebagai importir atau sebagai notify party atau sebagai consignee atau bahkan Anda yang bergerak sebagai custom brokers atau PPJK atau MKL, Anda juga seharusnya bisa memahami ya nilai pabean itu apa dan bagaimana menggunakannya untuk penghitungan biaya masuk. Kita nanti akan membahas tentang pengertian nilai pabean karena banyak juga teman-teman yang ternyata suka salah persepsi gitu. Pak, saya nilai transaksinya segini, apakah nilai pabeannya segini? Ya belum tentu, karena nilai pabean tidak sama dengan nilai transaksi. Gitu. Kalau nilai transaksi adalah nilai yang Anda bayar, kalau Anda sebagai importer kepada penjual atau eksportir di luar negeri, tapi untuk perhitungan nilai pabean belum tentu nilai transaksi bisa langsung dipakai. Gitu. Kemudian kita akan juga lihat nanti jenis-jenis nilai transaksi, kemudian biaya-biaya yang termasuk dalamnya, juga biaya-biaya yang tidak termasuk apa. Gitu. Jadi nanti beberapa teman biar bisa memahami, oh ternyata saya bisa lebih efisien atau optimal membayar biaya masuk apabila ada biaya-biaya yang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam nilai pabean atau nilai transaksinya. Kemudian nanti bagaimana caranya supaya nilai transaksi bisa diterima oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai atau pemeriksa dokumen di kantor bea cukai. Sebetulnya untuk teman-teman yang belum pernah ikut training tentang kepabeanan, ini memang materinya materi yang lumayan advance ya, karena ini seharusnya kalau teman-teman mau ikut pelatihan ini ya atau materi ini, teman-teman seharusnya harus tahu juga tuh tentang undang-undang kepabeanan seperti apa, terus tata laksana impor seperti apa, bagaimana cara menghitung biaya masuk dan pajak gitu ya, atau juga mungkin setelah mengetahui bagaimana klasifikasi barang gitu, baru pada saat Anda ikut ini bisa langsung cepat pahamnya gitu. Tapi saya akan coba memudahkan, membuat menjadi lebih simpel lah bagaimana pengertian nilai pabean ini supaya teman-teman yang latar belakangnya belum tahu tentang pabeanan bisa tetap ikut ya atau memahami apa yang akan saya sampaikan selama 1 jam atau 1,5 jam ke depan. Sebetulnya nilai pabean ini salah satu dari pilar untuk pembayaran biaya masuk di Indonesia gitu. Kalau Anda mengetahui nilai pabean atau nilai transaksinya, ya Anda juga harusnya juga bisa paham atau mengerti tentang klasifikasi barang. Klasifikasi barang itu menentukan klasifikasi sesuai sama ketentuan dari World Customs Organization. Gitu. Bagaimana cara klasifikasi yang benar? Apakah sudah benar belum klasifikasinya? Gitu. Kemudian bagaimana nilai pabeannya? Apakah nilai transaksi yang saya lakukan dengan penjualan di luar negeri sudah bisa langsung saya pakai sebagai nilai pabean? Nanti kita belajar di sini. Apabila Anda ingin menggunakan fasilitas preferential tarif atau tarif yang lebih rendah, Anda bisa menggunakan SKA atau surat keterangan asal atau CO, Certificate of Origin, asal memenuhi persyaratan ketentuannya. Gitu. Jadi 3 pilar ini yang seharusnya Anda pahami pada saat Anda menghitung biaya masuk dan pajak sehingga apa yang Anda bayarkan ke negara bisa lebih optimal atau efisien. Nah, pengertiannya nilai pabean itu adalah nilai untuk menghitung biaya masuk. Nilai untuk menghitung biaya masuk. Setelah biaya masuk dihitung, nanti Anda juga bisa menghitung pajak-pajak impornya, PPN, atau kemudian PPH, atau kalau ada PPNBM gitu ya. Jadi nilai pabean ini sebagai dasar untuk penghitungan biaya masuk. Nah, biasanya nilai pabean diambil dari nilai transaksi dari barang yang dibeli atau diimpor gitu ya. Catatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu gitu ya. Kalau Indonesia, Dirjen Direktorat Bea Cukai Indonesia telah mengeluarkan peraturan bahwa nilai transaksi yang nilai pabean yang digunakan untuk penghitungan biaya masuk diambil dari cost, insurance, dan freight Incoterm 2020-nya gitu ya, atau CIF. Jadi Anda yang mungkin membeli barang impor belum berbentuk CIF atau misalnya dalam bentuk FOB atau bentuknya CNF atau X-Work, maka Anda harus menambahkan beberapa biaya yang belum termasuk di situ di nilai transaksi supaya Anda bisa ketemu nilai pabeannya berapa. Apabila Anda yang telah membayar dalam bentuk DDU, DDP atau CIP, maka Anda harus mengurangi beberapa biaya sehingga sebelum memasukkan
nilai pabean ke dalam dokumen impor ke bea cukai atau PIB, Anda bisa lebih tepat lagi menghitung biaya masuknya. Jadi hitungannya adalah CIF. Nah, untuk Anda yang belum paham tentang Incoterm 2020, saya kalau jelaskan satu-satu mungkin agak susah nih ya, karena waktunya nggak cukup. Tapi yang kita jelaskan, yang kita ambil untuk perhitungan biaya masuk saja ya. Ini bentuk dari CIF atau kalau disebutnya juga cost, insurance, dan freight. Jadi Incoterm ini adalah perjanjian atau transaksi pembeli atau importir di daerah pabean. Kalau kita bilang di Indonesia misalnya ya, membeli barang dari eksportir atau penjual di luar negeri gitu ya. Nah, CIF ini adalah salah satu Incoterm dari 2020 yang bisa digunakan sebagai dasar untuk bertransaksi nilai barangnya gitu ya. Jadi Incoterm ini berbicara tentang kewajiban atau hak dari masing-masing yang berpihak. Misalnya eksportir, kalau CIF berarti kewajibannya sampai mana? Kalau kita lihat di diagram ini ya, dalam bentuk CIF, untuk si seller atau si eksportir, dia kewajibannya hanya sampai mengantar barang di atas kapal. Jadi pada saat barang sudah dimuat di atas kapal di negara asal, maka selesai kewajiban dari eksportir, atau resikonya sudah selesai di situ. Transfer resiko berpindah pada saat barang telah dimuat ke atas kapal. Jadi apabila misalnya barang pas lagi dibawa misalnya ke ke pelabuhan di negara asal, misalnya ada masalah di sini di negara asal sini, maka tanggung jawab masih resikonya atau tanggung jawabnya atau resikonya masih dibebankan ke si eksportir. Tapi apabila barangnya telah dimuat ke atas kapal, walaupun kapalnya belum atau pengangkutnya belum tiba di daerah tujuan atau di Indonesia, maka resikonya sudah pindah ke si importir. Ini masalah resiko. Tapi untuk masalah biaya yang dibayarkan oleh si importir kepada eksportir di luar daerah pabean atau di luar negeri, itu biayanya termasuk biaya pengangkutan di atas kapal sampai kapalnya tiba di pelabuhan tujuan, gitu. Tidak termasuk biaya unloading. Jadi biasanya harga sampai tiba di pelabuhan tujuan. Gitu. Nah, kemudian nanti biaya-biaya setelah tiba di pelabuhan tujuan, setelah ditimbun, terus pembayaran biaya masuk dan pajak, tracking segala macam, sampai biaya-biaya yang timbul sampai gudang atau pabriknya atau tempat yang dituju oleh si importir barangnya tiba, maka biayanya ditanggung oleh si importir. Gitu. Nah, untuk CIF ini biaya-biaya dibayar termasuk juga biaya asuransi atau insurance dalam perjalanannya, gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada kejadian yang harus diklaim, maka kejadian itu bisa diklaim ke asuransi yang sudah dibayarkan oleh si penjual atau seller di luar daerah pabean atau di luar negeri. Ya. Ini sedikit saya kilas tentang Incoterm 2020. Nah, bagaimana penggunaannya di dokumen pabean? Ini saya kasih salah satu contoh bentuk penggunaan nilai CIF di dalam pemberitahuan impor ya, atau PIB istilahnya, kita atau BC 20. Kalau Anda lihat tadi, kita di Bea Cukai Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk penghitungan nilai pabean itu diambil dari nilai CIF, ya, cost, insurance, and freight. Gitu. Nah, ini contohnya ada cost, insurance, and freight di sini, ya sebelah atas ini, ya ini nilai pabeannya. Nanti nilai pabean dalam bentuk CIF ini dikalikan oleh nilai dasar perhitungan biaya masuk, atau teman-teman juga seringnya biasanya lebih familiar dengan kata-kata kurs pajak, gitu ya. Jadi CIF sini nih 241.779 dalam bentuk US dollar dikalikan kurs pajak 12.748 didapat nilainya 3.082.198.000 dan seterusnya. Ini namanya nilai pabean. Nah, nilai pabean ini nanti digunakan sebagai dasar perhitungan biaya masuk. Nilai pabean ini nanti dikalikan dengan tarif biaya masuk terhadap barang. Ini karena barangnya banyak, ada di lembar selanjutnya. Ya, dan kebetulan ini menggunakan fasilitas FTA nih kalau nggak salah, ini dari China. Maka dia tidak membayar biaya masuknya atau biaya masuknya 0, ya, tapi tetap membayar PPN dan PPh.
Ya, jadi kalau misalnya tidak menggunakan COO atau FTA, ya ini bisa saja biaya masuk yang di sini ada nilainya nih di sini. Misalnya kalau 10%, ya berarti 10% dikali 3 miliar ini, berarti 308 juta biaya masuknya, misalnya seperti itu. Ya, ini untuk penggunaan nilai pabean di dalam dokumen impor. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan nilai pabean ini, gitu ya? Nah, kalau teman-teman yang belum pernah mengikuti training atau pelatihan tentang tata laksana impor, saya sarankan teman-teman bisa membaca atau mencari video-video yang berhubungan dengan bagaimana cara menghitung bea masuk. Ya, kita di sini hanya diskusi tentang bagaimana mencari nilai pabean yang tepatnya saja. Nah, nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan atau barang yang diimpor. Gitu. Kemudian biasanya nilai transaksi itu berdasarkan transaksi jual beli. Walaupun juga banyak orang melakukan kegiatan impor, tapi tidak ada transaksi di situ. Misalnya, ini barang contoh, ini barang sampel, atau ini barang impor sementara, atau ini barang sewa, atau ini barang bantuan, ya. Bisa saja seperti itu, jadi tidak ada nilai transaksi. Bagaimana kalau untuk barang-barang seperti itu, nanti kita bahas, ya. Nah, nilai transaksi adalah nilai berdasarkan transaksi jual beli. Jadi harus ada transaksi jual belinya. Kemudian harganya adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar. Nanti kita bahas lagi apa bedanya sebenarnya dan seharusnya. Yang dibayar oleh pembeli kepada penjual. Yang dibayar oleh pembeli kepada penjual, ya, untuk diekspor ke dalam daerah pabean. Ini jangan bingung kata-kata untuk diekspor ke dalam daerah pabean. Artinya untuk diekspor adalah untuk dikirim dari negara asal. Dikirim dari negara asal ke dalam daerah pabean. Kalau Anda yang belum mengerti daerah pabean, ya daerah pabean itu daerah NKRI atau Indonesia, gitu ya. Oke, ini pengertian dari nilai transaksi. Nah, tadi diceritakan bahwa nilai transaksi dibagi dua. Pertama adalah harga yang sebenarnya dibayar, yang kedua adalah harga yang seharusnya dibayar. Nah, apa bedanya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya harga yang sebenarnya dibayar adalah actual paid atau yang sebenarnya. Jadi bedanya apa? Untuk harga yang sebenarnya dibayar adalah barang-barang yang dibeli atau barang-barang yang diimpor yang pada saat diimpornya atau pada saat penyerahan dokumen impor ke bea cukai atau ke kantor pabean, importer telah melunasi seluruh pembayarannya, jadi nggak ada utang lagi. Jadi pada saat barangnya datang memang barangnya sudah dibayar lunas, istilahnya kayak gitu. Nah, untuk barang yang payable, untuk barang yang seharusnya dibayar atau harga seharusnya adalah pada saat barangnya diimpor atau barangnya tiba atau pada saat pemberitahuan pabean ke bea cukai, barang impor itu belum lunas, gitu. Belum lunas seperti apa ya? Bisa saja baru DP saja, bisa saja belum DP sama sekali, atau bisa saja menggunakan LC atau wesel, gitu. Jadi yang apa namanya, intinya adalah barang seharusnya dibayar atau payable adalah barang-barang yang pada saat pemberitahuan impor barang tersebut belum dilunasi, ya, pembayarannya. Nah, gimana misalnya contohnya ya, kita ambil contohnya aja, misalnya nilai transaksi untuk barang yang seharusnya dibayar atau payable ya. Misalnya pada saat bulan Januari, importir mengajukan proses order ke eksportir di Indonesia, di luar negeri misalnya, dan pihak luar negeri menerbitkan invoice. Kemudian bulan berikutnya importir di Indonesia melakukan pembayaran, masih DP tapi ya masih down payment atau sebagian dari jumlah pembayaran seharusnya. Kemudian berdasarkan DP itu, maka eksportir mengirim barang ke Indonesia. Kemudian pada saat sampai di Indonesia, ya karena perjalanannya jauh, lama mungkin baru sampai di Indonesia bulan Maret akhir atau April. Pada saat bulan April itulah importir Indonesia mengajukan pemberitahuan impor ke bea cukai dan melakukan pembayaran bea masuk dan pajak lainnya. Kemudian karena eksportir di luar negeri telah memberikan tempo pembayaran misalnya dilakukan misalnya 30 hari kemudian, 60 hari kemudian, atau 90 hari kemudian setelah barang tiba, maka eksportir baru melakukan pelunasan terhadap barang yang diimpor tadi di bulan Juni. Jadi ini contoh dari harga yang seharusnya dibayar. Jadi pada saat impor di bulan April, barang yang telah diimpor itu belum dilunasi. Nah, untuk nilai transaksi, ya untuk nilai transaksi, sebetulnya intinya ada tiga kelompok ini nilai transaksi. Pertama, apabila kita melakukan kegiatan impor, tapi barang yang kita beli itu
tidak ada transaksinya, contohnya ada yang di paling kiri ya, kelompok paling kiri, ya, maka barang-barang dalam kondisi yang paling kiri ini adalah barang yang bukan objek dari nilai transaksi. Artinya kalau kita melakukan kegiatan impor tapi bentuknya konsinyasi atau cuma-cuma atau free of charge ya, terus kemudian ada kita sebagai intermediary atau kita sebagai anak cabang perusahaan atau barang yang kita sewa atau leasing atau barang yang di barang bantuan, maka barang-barang yang kita impor itu walaupun barang yang kita impor tapi tidak ada transaksinya atau tidak ada jual belinya, maka nilai barangnya atau nilai pabeannya itu adalah barang itu tidak termasuk nilai transaksi gitu ya. Oke. Mohon teman-teman untuk tidak membuat anotasi ya di di bahan presentasi. Oke, lanjut. Bentar ya, ada yang membuat anotasi ini harus saya hapus dulu. Oke, kemudian yang tengah, kelompok yang tengah. Kelompok yang tengah adalah barang-barang yang apabila diimpor kondisinya ya ada biaya-biaya yang di dalamnya termasuk biaya transaksi itu gitu. Misalnya, Pak saya beli barang tapi ada biaya ini untuk kepentingan saya di luar nilai transaksi di luar harga barangnya. Nanti kita bahas satu-satu. Itu biaya untuk kepentingan pembeli, kemudian biaya setelah impor atau misalnya Pak saya beli barang ini dikenakan bunga atau interest, gimana nih gitu. Kemudian misalnya Pak saya diwajibkan karena ini masih pemiliknya masih orang yang sama, saya diwajibkan membayar dividen gitu misalnya ke eksportir di luar negeri, atau Pak kalau saya dapat diskon gimana caranya nih gitu ya. Nah ini kelompok yang tengah ini nanti kalau misalnya ada item-item seperti ini, maka nilai transaksi yang Anda miliki maka harus dikurangi dulu. Nah kemudian yang paling kanan nih sekarang, yang paling kanan ini adalah item-item yang apabila Anda ada di dalam transaksi, maka harus ditambahkan apabila belum termasuk. Nah, kebanyakan teman-teman importir suka kurang mengetahui nih item-item yang paling kanan ini. Sehingga apabila dilakukan pemeriksaan ulang oleh teman-teman auditor bea cukai, maka ditemukan nilai-nilai yang belum termasuk di nilai transaksi tersebut. Gitu. Artinya nanti akan dikenakan tambah bayar dan pasti ada denda. Gitu. Nah, dendanya lumayan nih untuk nilai pabean, dari 100% sampai 1000%. Apabila kekurangannya misalnya 100 juta, kalau misalnya perbedaannya lebih dari 100%, maka dendanya sampai 1000%. Maka bisa dikenakan 1 miliar dendanya saja. Gitu. Maka kita harus benar-benar paham nih nilai transaksi, karena jangan sampai nilai pabean yang kita beritahukan ke Kementerian Keuangan pada saat kita bikin pemberitahuan impor, itu masih ada nilai yang belum dimasukkan ke dalam nilai pabeannya. Ya. Nah, kita lanjut sekarang untuk yang bukan objek dari transaksi jual beli. Tadi sudah saya jelaskan sedikit sebetulnya. Yang bukan objek transaksi jual beli, pertama adalah barang-barang konsinyasi. Konsinyasi ini barang-barang yang dikirim secara konsinyasi, yang dijual setelah impor atas perintah dan atau untuk kepentingan pemasok atau eksportir. Ini contohnya kayak apa ya? Misalnya kayak warung itu dititipin kerupuk gitu ya. Maka warung hanya menjual saja kerupuknya berapa. Gitu. Tapi dari pemilik warung sama pemilik kerupuknya atau yang nitip kerupuknya itu tidak ada transaksi jual beli, ya, tidak ada transaksi jual beli. Jadi nanti pemilik warung mungkin dapat persentasi dari hasil penjualan dari kerupuk tersebut. Ini sama nih kayak konsinyasi, misalnya importir diperintahkan oleh eksportir di luar negeri untuk melakukan impor dan menjual barang-barang yang diimpornya, tapi tidak ada transaksi antara importir di Indonesia dengan pengirim barang di luar negeri, karena bentuknya nanti hasil penjualan adalah konsinyasi. Nah, ini tidak termasuk objek dari transaksi jual beli. Ya. Kemudian kedua, barang cuma-cuma, atau barang-barang yang importir tidak melakukan kegiatan pembayaran atau tidak beli. Ya, misalnya barang hadiah, misalnya barang sampel, contoh, gitu ya. Pokoknya barang-barang yang free of charge dikirim dari luar negeri. Misalnya, Pak, saya beli sepatu, tapi ternyata saya dikirimi kaos kaki juga, gitu. Kaos kakinya tidak ada pembayaran, tidak transaksi, maka kaos kakinya bukan objek transaksi jual beli. Gitu. Tapi gini, saya mau mengingatkan kembali, untuk yang bukan objek transaksi jual beli, bukan berarti Anda di sini ya,
bukan berarti Anda tidak membayar biaya masuk ya. Ini untuk yang paling kiri. Apabila Anda kenyataannya memang melakukan pembayaran seperti ini ya, konsinyasi, cuma-cuma, intermediary, anak cabang perusahaan, sewa, bantuan. Walaupun Anda melakukan kegiatan di sini paling kiri ini, Anda tidak berarti bebas dari biaya masuk, tidak. Anda tetap membayar biaya masuk dan pajak, cuma nilai transaksinya yang dilampirkan Anda dalam dokumen impor, ya, dalam invoice, itu tidak bisa digunakan oleh pihak kepabeanan, oleh bea cukai untuk melakukan perhitungan biaya masuk. Jadi nanti teman-teman bea cukai akan meneliti langsung nilai pabean yang diberitakan di dalam dokumen impor. Apakah nilai pabeannya sudah sesuai atau belum, wajar apa enggak gitu. Ya, jadi bukan berarti tidak bayar biaya masuk ya. Yang paling kiri ini tetap bayar biaya masuk, cuman nanti nilai pabeannya pasti langsung diteliti oleh teman-teman dari bea cukai. Ya. Kemudian lanjut, bukan objek transaksi penjualan selanjutnya adalah intermediary. Intermediary ini adalah kalau Anda sebagai penengah gitu ya, atau sebagai brokers mungkin. Ya. Jadi Anda tidak beli barang nih. Jadi Anda hanya mengimpor, tapi Anda juga bisa menjual. Ada beberapa perusahaan di Indonesia yang seperti ini. Ya, jadi transaksi jual belinya dilakukan oleh pengguna barang di Indonesia dengan manufacturer atau penjual di luar negeri. Ada transaksi di situ. Tapi kegiatan impor tidak dilakukan oleh si pembelinya. Kegiatan impor dilakukan oleh menunjuk lagi dia orang untuk melakukan kegiatan impor. Nah, barang-barang seperti ini maka tidak dianggap sebagai transaksi jual beli karena importir tidak melakukan pembelian, dia hanya diberikan tugas oleh pemilik barang untuk melakukan kegiatan impor. Kemudian barang-barang yang diimpor oleh anak cabang perusahaan, ya, dengan kondisi barang tersebut bukan merupakan anak cabang tersebut bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, ya. Jadi memang ini anak cabang perusahaan memang ada beberapa argumen ya. Tapi kalau misalnya perusahaan di Indonesia sebagai anak cabang perusahaan bisa memberikan argumen kepada bea cukai bahwa barang yang diimpor adalah barang yang dilakukan pembelian atau jual beli, maka bisa saja tetap dianggap sebagai transaksi jual beli. Tapi apabila misalnya importer di Indonesia itu tidak melakukan kegiatan pembelian barang dari manufacturer atau dari eksportir di luar negeri, maka nilai barang yang diberitahukan di dalam invoice tidak bisa digunakan sebagai nilai pabean. Ini banyak contohnya ya, kayak ada sebuah perusahaan pembuat tempat makanan yang besar lah di dunia ya, asal dari Korea. Jadi manufacturernya ada di China, manufacturer ada di China, gitu ya. Manufacturer membuat tempat makanan tersebut dan melakukan pengiriman ke Indonesia, gitu. Tapi pengiriman barang dari China ke Indonesia itu bukan didasarkan jual beli, artinya Indonesia tidak melakukan pembelian kepada manufaktur di Cina. Tapi pengiriman barang dari Cina ke Indonesia diperintah oleh induk perusahaan yang ada di negara Korea. Jadi negara Korea ada sebuah perusahaan, dia memerintahkan salah satu anak perusahaannya di China sebagai manufaktur untuk mengirim barang ke Indonesia. Nah, Indonesia sebagai importir tidak melakukan pembelian ke China, tapi diperintah juga untuk menerima atau melakukan kegiatan impor, kemudian melakukan penjualan di Indonesia. Nah, apabila kegiatan seperti ini, maka pada saat pemberitahuan importir Indonesia, memberitahukan nilai barang ke bea cukai, maka nilai barang yang diberitahukan di invoice oleh bea cukai tidak digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Jadi bea cukai harus mencari nilai pembanding atau mencari nilai kewajaran dari barang yang diimpornya. Gitu. Ini nomor 4. Yang termasuk juga bukan objek dari nilai transaksi jual beli. Untuk barang-barang yang disewa, barang-barang disewa ini, contohnya misalnya ada sebuah perusahaan di Indonesia misalnya ingin mendapatkan proyek untuk melakukan kegiatan infrastruktur, misalnya melakukan pengerukan sungai, melakukan pengerukan laut, membuat bandara, misalnya membuat pelabuhan, membuat jalan raya. Nah, apabila perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan impor dari luar negeri, tapi kegiatan impornya dia tidak melakukan pembelian barang, kegiatan impornya hanya meminjam barangnya dari luar negeri, disewa untuk melakukan kegiatan proyek, habis itu barangnya dikembalikan lagi ke luar negeri, maka barang-barang tersebut, nilai barangnya tidak bisa digunakan sebagai transaksi jual beli, karena kenyataannya memang teman-teman importirnya di Indonesia ini memang tidak melakukan kegiatan jual beli, tapi hanya melakukan kegiatan sewa-menyewa, gitu ya. Yang kemudian nomor 6, ini barang-barang yang diimpor untuk keperluan bantuan, ya, keperluan bantuan.
itu bisa saja bantuan misalnya ada bencana alam gitu ya, atau bantuan yang untuk kegiatan keagamaan atau bantuan untuk kegiatan sosial gitu ya. Nah, barang-barang seperti ini, nilai-nilai barang yang diberitahukan di dalam invoice tidak bisa digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Oke ya. Nah, ini tadi yang 6 tadi itu adalah apabila Anda sebagai importer melakukan kegiatan seperti itu tadi, yang 6 tadi, maka barang-barang tersebut, nilai barangnya atau nilai pabeannya atau nilai transaksinya yang diberitahukan di invoice tidak bisa digunakan sebagai nilai pabean. Jadi apabila Anda bukan berarti nggak bayar bea masuk ya, Anda tetap harus bayar bea masuk dan pajak. Cuman nilai transaksi tersebut oleh teman-teman bea cukai tidak digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk atau pajak. Jadi nanti bea cukai akan melakukan penelitian langsung, apakah nilainya sudah wajar apa tidak, apakah ada pembandingnya apa tidak, dan seterusnya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke kolom yang kedua nih. Tadi kan ada, nah tadi ya kita balik lagi dulu. Yang kolom tadi 3, oke. Nah, tadi kita sudah masuk ke kolom yang pertama, bukan objek nilai transaksi. Sekarang kita masuk ke kolom yang kedua ya. Apabila Anda melakukan kegiatan impor, ada transaksinya nih, ada jual belinya. Cuman ada beberapa biaya yang termasuk di dalamnya. Oke, kita sekarang mulai cari penjelasannya satu-satu. Nah, apabila Anda melakukan kegiatan impor, kemudian Anda melakukan pembayaran, ada transaksi jual beli, tapi ternyata ada biaya-biaya. Yang pertama nih ya, biaya untuk kepentingan pembeli. Ya. Apabila ada termasuk biaya untuk kepentingan pembeli, maka biaya itu tersebut dikeluarkan dulu dari nilai transaksi. Jadi setelah nilai transaksi di invoice itu ada biaya misalnya, Pak ini termasuk biaya uji coba loh Pak, saya misalnya beli barang 5 juta dolar atau misalnya beli barang 500 ribu dolar. Tapi 100 ribu dolarnya itu Pak biaya pemasangan atau biaya uji coba gitu ya. Maka pada saat Anda memberitahukan ke bea cukai, maka nilai pabean yang Anda berikan ke bea cukai ya 500 ribu dikurang 100 ribu. Ya, itu biaya untuk uji cobanya gitu. Jadi nilai pabeannya itu dikurangi dengan biaya-biaya untuk kepentingan si pembeli ya. Termasuk biaya untuk kepentingan pembeli apa aja? Biaya untuk uji coba ya. Misalnya Anda beli barang tapi Anda memerintahkan si penjual untuk melakukan uji coba di luar negeri, mesinnya dites dulu gitu. Terus eksportir luar negeri bilang, iya kalau kita tes tapi ada biaya tambahan, nah, dan dimasukkan di invoice. Nah, seharusnya pada saat Anda terima invoice-nya, terus Anda ingin bikin pemberitahuan impor dan diberitahukan ke bea cukai, biaya uji coba itu dikeluarkan dulu dari nilai transaksi, dari invoice. Baru nilai yang setelah dikurangi disampaikan ke bea cukai. Kemudian biaya pembuatan ruang pamer, biaya untuk penyidikan pasar atau market research, atau biaya pembukaan LC dan sebagainya, apabila dimasukkan ke dalam nilai transaksi, Anda harus keluarkan dulu dari nilai transaksinya sebelum disampaikan dalam PIB dan disampaikan ke bea cukai. Yang nomor 2, biaya setelah impor barang apabila dimasukkan ke dalam nilai transaksi. Contohnya apa? Contohnya biaya konstruksi, pembangunan, perakitan, pemeliharaan, atau bantuan teknik. Contohnya misalnya gini, saya beli AC misalnya. AC buat di kamar harganya misalnya 5 juta. Terus saya tanya sama penjual AC-nya, ini nanti untuk masang seperti apa? Wah ini termasuk biaya pemasangan Pak. Jadi Pak Kurniawan 5 juta ini tinggal duduk manis gitu. Tapi kalau misalnya saya bilang, saya bisa pasang sendiri, saya udah biasa pasang sendiri AC di rumah gitu. Oh kalau begitu nanti biayanya dikurangin Pak. Biayanya misalnya dikurangi 500 ribu. Nah, biaya pemasangan seperti ini itu tidak dimasukkan ke nilai transaksi. Jadi misalnya Anda, banyak nih teman-teman importer sebenarnya banyak seperti ini. Melakukan pembelian mesin untuk pabrik gitu ya. Dan biayanya misalnya mesinnya harganya taruh aja 100 ribu dolar lah. Impor mesin harga 100 ribu dolar. Di dalam 100 ribu dolar itu ternyata ada biaya termasuk biaya pemasangan atau konstruksi. Gitu, atau perakitan di dalam pabrik Anda gitu untuk pemasangan atau installmentnya gitu. Maka misalnya biaya perakitannya misalnya 5.000 dolar gitu atau 10.000 dolar. Maka seharusnya pada saat Anda membuat PIB dan memberitahukan nilai itu ke bea cukai, nilai 100.000 itu dikurangi dulu 5.000 dolar atau 10.000 dolar tadi biaya perakitan atau pemasangan tadi. Untuk sisanya baru diperhitungkan sebagai
nilai pabean gitu ya. Jadi konstruksi, pembangunan, perakitan, pemeliharaan atau bantuan teknik apabila ada di dalam nilai transaksi Anda harus keluarkan dulu sebelum disampaikan ke bea cukai nilai yang setelah dikuranginya. Kemudian biaya setelah pengimporan barang itu termasuk misalnya biaya pengangkutan. Ini biaya pengangkutan yang setelah barang tiba ya, setelah barang impornya tiba. Jadi impor itu adalah pada saat dia tiba dan dibongkar di kawasan pabean. Jadi biaya-biaya setelah timbun di kawasan pabean itu tidak dimasukkan sebagai nilai pabean. Contohnya misalnya, Pak saya beli barangnya misalnya apa namanya, DDU misalnya atau DDP. Jadi barangnya saya duduk manis saja, semua termasuk ongkos kirim di daerah pabean atau ongkos kirim di Indonesia saya udah nggak bayar lagi. Jadi termasuk tracking, termasuk gudang di Indonesia. Saya tinggal duduk manis saja di kantor, nanti barang tiba di pabrik atau barang tiba di gudang. Nah, seharusnya pada saat Anda melakukan kegiatan pembuatan PIB atau pembayaran biaya masuk, nilai-nilai atau biaya-biaya yang terjadi setelah barang bongkar di pelabuhan ya untuk ditimbun itu tidak lagi dimasukkan ke dalam nilai pabean. Jadi nilai pabeannya jangan nilai transaksi itu bulat-bulat dimasukkan ke dalam PIB. Padahal ada biaya-biaya tracking, ada biaya penimbunan misalnya, itu tidak perlu dimasukkan. Ini biaya tracking dan penimbunan setelah tiba di Indonesia ya, tidak dimasukkan. Kemudian misalnya biaya asuransi juga, asuransi yang misalnya terjadinya atau di covernya untuk di Indonesia itu tidak dimasukkan juga. Kemudian biaya masuk, cukai dan pungutan impor juga tidak dimasukkan ke dalam biaya, tidak dimasukkan ke dalam nilai pabean atau nilai transaksi nilai pabeannya. Contoh nih, biaya untuk kepentingan pembeli contohnya. Ya. Importir I di Indonesia membeli 1 unit mesin X dari eksportir E di Singapura dengan kondisi harga yang disepakati di kontrak 100.000. E, eksportir ya, E menanggung biaya pemasaran dan promosi di Indonesia sebesar 25.000. Ya, yang harga ini termasuk di dalam harga kontrak. Jadi harga 100.000 itu termasuk nilai 25.000 untuk kegiatan pemasaran dan promosi di Indonesia. Nah, ini kan nilai barangnya nih, nilai invoice-nya. Pada saat Anda memasukkan PIB atau melakukan kegiatan impor di Indonesia, pada saat Anda pelaporan ke bea cukai, nilai pabean yang Anda beritahukan ke bea cukai bukan 100.000, tapi 100.000 dikurang 25.000. Karena 25.000 adalah bukan nilai barang, tapi adalah biaya pemasaran dan promosi. Maka di PIB nanti, di pemberatan impor barang, atau Anda melaporkan nilai pabean, Anda melaporkan nilai pabeannya sebesar 75.000. Gitu. Banyak yang tanya, Pak, seperti ini apa nggak ada masalah nanti sama teman-teman bea cukai? Nggak ada masalah, asal Anda punya bukti yang kuat, objektif dan terukur. Artinya ada bukti-buktinya, ada kontrak-kontraknya, ya harganya memang wajar gitu, promosinya wajar. Maksudnya harganya 100.000, misalnya promosinya 50.000 kan nggak wajar juga, maksudnya setengah dari harga barang promosi gitu. Ya, jadi nilainya wajar, nilai promosinya kemudian ada di kontrak dan Anda punya bukti-bukti yang kuat lah bahwa memang nilai 25.000 itu memang nilai untuk promosi dan pemasaran gitu. Mungkin ada nanti semacam kayak apa yang akan dilakukan sih dalam kegiatan pemasaran itu gitu. Biaya-biaya apa namanya biaya-biaya detailnya ada juga misalnya seperti itu. Jadi ini contohnya ya, biaya untuk kepentingan pembeli dikeluarkan dari nilai transaksi. Contoh lagi biaya yang terjadi setelah impor yang dikeluarkan nih, misalnya importir I di Indonesia, membeli 1 mesin X dari eksportir E di Singapura dengan kondisi harga barang yang disepakati atau dalam kontrak 200.000. E atau eksportir menanggung biaya pemasangan mesin dan bantuan teknis di Indonesia. Jadi E ini menjual barang harga 200.000, tapi termasuk pemasangan mesin dan bantuan teknis di Indonesia. Nilainya berapa? Pemasangan mesin dan bantuan teknisnya, misalnya nilainya 25.000. Maka pada saat importir memberitahukan nilai pabean ke bea cukai, nilainya tidak 200.000. Tapi nilainya 200.000 dikurang 25.000. Jadi nilai diimportir, nilai pabean di PIB ya yang importir sampaikan ke bea cukai itu nilainya 175.000 seperti itu. Ini contoh yang tidak termasuk nilai transaksi. Ya. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga yang tidak termasuk nilai transaksi, artinya harus dikeluarkan dari nilai pabean. Bunga atau interest charge ya. Misalnya
tadi ya, Anda sebagai importir pas lagi membeli barang atau melakukan kegiatan transaksi, Anda bayarnya misalnya baru setengahnya lagi nanti 3 bulan kemudian. Ternyata karena bayarnya 3 bulan kemudian, Anda dikenakan interest charge atau bunga misalnya 2% per bulan. Terus gimana Pak pembayaran terhadap 2% per bulan? Misalnya harga 100.000, 2% 2.000, 2.000 kali 3, 6.000. Apakah 6.000 ini dimasukkan ke dalam nilai transaksi? Tidak perlu. Harus dikeluarkan dari transaksi apabila di dalam sudah dimasukkan dalam invoice ya, maka harus dikeluarkan. Tapi kalau misalnya nanti terhadap interest charge atau bunga ini dikeluarkan invoice yang berbeda atau di charge berbeda, ya tidak perlu lagi dikeluarkan lagi karena kan memang sudah keluar, gitu ya. Nah, nilai bunga ini secara nyata tertera dalam dokumen pelengkap pabean. Jadi memang harus diberitahukan di dalam dokumen impornya kalau ini memang ada biaya bunga. Gitu. Kemudian memang ada kesepakatan atau ada kontrak pengaturan pembayarannya. Jadi memang kalau Anda misalnya mau mengeluarkan interest charge dari invoice, kalau misalnya sudah termasuk dalamnya, Anda harus juga kuat argumennya nih. Ya, ini untuk yang bunga atau interest charge. Contohnya nih, sama kayak tadi ya, kita ambil contoh yang tadi aja. Importer I di Indonesia membeli 1 unit mesin X dari eksportir E di Singapura dengan kondisi harga 200.000 masih sama. Kemudian pembayaran tidak langsung 200.000, tapi pembayaran misalnya 100.000 dulu, ya dibayar cash sebelum pengiriman DP. Kemudian sisanya 100.000 dibayar 3 bulan setelah tanggal kontrak dengan bunga 2% per bulan. Berarti 2% dikali sisanya ya, 2% per bulan dikali 3 bulan berarti 6%, 6% dikali 100.000, gitu berarti 6.000. Gimana nih? Harga 200.000 ditambah 6.000 nggak perlu. Ya, pemberitahuan ke bea cukai tetap nilainya 200.000. Nilai bunga tadi yang 2% dikali 3 dikali 100.000 tidak perlu dimasukkan ke dalam nilai transaksi. Tidak perlu dimasukkan ya, apabila tagihannya berbeda. Tapi apabila sudah dimasukkan oleh eksportir di dalam invoice, maka Anda harus keluarkan. Harus dikeluarkan dari nilai transaksinya. Kemudian dividen. Walaupun agak jarang ya, tapi ini peraturan internasional, jadi dividen juga tidak termasuk nilai transaksi. Apabila ada dividen yang di dalam invoice, ada nilai dividen dalam invoice, maka dividen harus dikeluarkan dari nilai transaksi. Kemudian diskon. Nah, ini banyak yang melakukan kegiatan impor dan mendapatkan transaksi seperti ini nih sebetulnya nih. Gitu. Cuman agak berat memang nih untuk diskon, ya. Kalau untuk diskon ini Anda harus bisa memastikan bahwa diskonnya ini berlaku umum dalam perdagangan, ya. Jadi Anda harus bisa membuktikan ke teman-teman pemeriksa bea cukai bahwa diskon ini berlaku terhadap seluruh pembelian, ya, dari negara lain, gitu. Misalnya kalau misalnya kita beli barang dari Singapura, beli 1 kontainer sepatu, apakah negara dari Malaysia atau dari Vietnam untuk membeli barang yang sama di eksportir kita yang sama ini mendapatkan diskon yang sama, gitu. Itu harus ada pembuktiannya. Kalau kita tidak bisa membuktikan agak sulit nih, gitu ya. Nah, untuk diskon memang ada beberapa jenis diskon. Pertama diskon yang cash diskon, karena kita belinya cash misalnya, karena misalnya orang lain beli pada DP doang atau pada ngutang, kita belinya cash karena kita bayarnya cash, maka kita dapat diskon. Kemudian ada quantity diskon, ya. Ini karena kita belinya banyak nih, kita belinya banyak, ya, orang pada belinya 1 kontainer, kita langsung beli 110 kontainer misalnya, maka langsung dapat diskon karena pembeliannya banyak. Kemudian mungkin trade diskon, ini bisa juga dibedakan misalnya karena kita misalnya wholesaler atau retailer. Ya, kalau kita belinya banyak kan otomatis kita disebut sebagai wholesaler atau retailer, maka kita bisa dapat diskon juga. Atau kita sudah lama berhubungan dengan eksportir nih, gitu. Udah melakukan kegiatan transaksi jual beli udah lama, udah 20 tahun. Maka kita dapat loyalty diskon. Misalnya karena kita udah langganan selama 20 tahun, orang misalnya nggak dapat diskon atau diskonnya cuma 3%, kita dapat diskonnya misalnya 5%. Nah, diskon ini harus baiknya ya memang harus dikeluarkan dari nilai transaksi. Walaupun pembuktiannya atau argumennya akan sulit juga ke teman-teman bea cukai. Tapi kalau Anda melakukan kegiatan ini, Anda sebetulnya punya hak untuk mengeluarkan diskon ini dari nilai transaksi. Contoh misalnya, importir E di Indonesia membeli 1.000 pieces barang X dari eksportir E di Singapura dengan kondisi harga disepakati misalnya 100 pieces. 100 pieces kali 1.000 berarti 100.000 ya. Karena pembelian dalam jumlah besar, maka E sebagai eksportir membeli tambahan barang X secara cuma-cuma. Jadi
nilainya nggak didiskon ini. Nilainya tetap 100 pieces untuk 1000 ya. Tapi karena kita belinya 1000, kita ditambahin lagi barang yang sama, yang sejenis ya, sebanyak 50 pieces. Maka ini juga termasuk diskon. Walaupun tidak ada pengurangan nilai barang, tapi kita barangnya ditambah ya. Maka gimana pemberitahuannya di PIB? Pada saat Anda melakukan pemberitahuan PIB ke Bea Cukai, pemberitahuan nilai pabeannya tetap 100 dikali 1000 atau 100.000. Cuma jumlah barangnya tidak lagi 1000 tapi 1050 pieces. Jadi nilainya tetap tapi jumlah barangnya berlebih atau lebih dari transaksinya sebetulnya gitu. Jadi 50 piecesnya itu adalah diskon, bisa juga seperti itu. Nah, kemudian tadi kita masuk di barang nilai-nilai yang harus dikeluarkan dari nilai transaksi. Kita kembali lagi ya. Tadi kan di sini. Tadi kita sudah diskusi nilai-nilai yang harus dikeluarkan dari nilai transaksi nih. Ya, biaya untuk barang mobil dikeluarin. Misalnya apa tuh? Biaya pemasangan, installment, perawatan, ya. Biaya untuk barang mobil misalnya apa tadi? Market research, ya. Gitu misalnya. Kemudian biaya setelah impor. Tadi misalnya apa? Tracking, misalnya pemasangan, gitu ya. Kemudian perawatan gitu ya. Kemudian interest atau bunga, kemudian dividen atau diskon itu harus dikeluarkan dari nilai transaksi. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai yang harus ditambahkan ke dalam nilai transaksi. Ini banyak juga yang belum tahu ya, sehingga banyak kena nota pembetulan atau tambah bayar dari Bea Cukai sehingga mendapatkan denda. Nah, kita sekarang yang paling kanan nih yang ditambahkan ke nilai transaksi ya. Tambahkan ke nilai transaksi. Nah, nih. Pertama, komisi atau jasa perantara, kecuali komisi pembelian. Ingat ya, kecuali komisi pembelian. Berarti yang dimasukkan hanya yang apabila itu melakukan komisinya komisi penjualan. Bedanya apa gitu antara komisi pembelian sama komisi penjualan gitu. Jadi Anda harus lihat apakah orang yang bertindak sebagai penengah ya, sebagai penengah atau perantara ini mewakili importir, kalau Anda sebagai importir, mewakili Anda sebagai importir atau mewakili si penjual gitu. Kalau mewakili si penjual maka disebut komisi penjualan. Tapi kalau mewakili Anda sebagai importir maka disebut komisi pembelian. Gitu ya. Nah, kalau perantara ini, kalau jasa komisi ini atau jasa perantara ini ditunjuk oleh Anda, jadi perantara ini ditunjuk oleh Anda sehingga Anda mau bayar komisi sama dia, maka komisi ini tidak dimasukkan ke nilai transaksi. Ingat ya, tidak dimasukkan. Kalau jasa komisi ini ditunjuk oleh Anda ya, Anda yang melakukan penunjukan si perantaranya. Tapi kalau perantaranya ini ditunjuk oleh eksportir, ya, dan Anda harus membayar komisi terhadap dia, maka ini disebut komisi penjualan. Kalau komisi penjualan harus dimasukkan ke dalam nilai transaksi. Apabila belum termasuk ya, harus dimasukkan ke nilai transaksi. Contohnya gini, ada importir misalnya ingin melakukan pembelian handphone lah, contohnya dari Korea, gitu ya. Cuman karena orang Indonesia ini tidak berpengalaman dalam pembelian barang elektronik ini atau baru, maka dia akan mencari teman yang bisa dipercaya untuk melakukan pembelian terhadap handphone. Jadi dia misalnya mencari perusahaan di Korea juga yang sahabatnya dia atau dekat sama dia atau dia percaya untuk melakukan transaksi pembelian handphone, gitu ya. Misalnya saya mau cari handphone nih harganya yang 1 juta per unitnya, saya mau beli 1000 unit atau beli 50.000 unit gitu. Nanti kalau situ dapat, Anda nunjuk ke si perantara, nanti Anda kasih diskon misalnya 2% gitu dari nilai barangnya. Nah, ini namanya komisi pembelian. Karena Anda sebagai importir yang menunjuk si perantara ini untuk mencari barang. Gitu. Komisi yang Anda bayar ini termasuk komisi pembelian, tidak dimasukkan ke dalam transaksi. Nah, tapi kalau misalnya Anda beli barang nih, misalnya Anda beli barang, mau beli barang dari China misalnya. Suatu barang dari China. Ternyata kata manufaktur di China, oh saya sudah menunjuk agen untuk penjualan barang di Asia. Ditunjuknya ada perusahaan di Singapura. Jadi Anda kalau beli barang dari saya harus lewat dia. Jadi nilainya misalnya
nilai komisinya sendiri dari si siapa namanya, dari si perusahaan yang sebagai penengah, nilai barangnya ada sendiri, maka ini harus ditambahkan ke nilai transaksi karena komisinya adalah komisi penjualan gitu. Tapi kalau misalnya komisi penjualannya memang invoice-nya di luar dari harga barang, ya tidak perlu lagi harus tambahkan. Tapi kalau misalnya invoice-nya sudah termasuk komisi penjualan, maka tidak perlu lagi ditambahkan lagi gitu ya. Jadi komisi ini harus dimasukkan ke nilai transaksi apabila komisinya komisi penjualan. Kalau komisi pembelian tidak dimasukkan. Contoh, importir I di Indonesia mewakili perwakilannya P di Singapura membeli 1 unit mesin X dari eksportir E di Singapura juga dengan kondisi harga sepakati 100.000, komisinya 10.000 untuk P menjadi tanggungannya I. Nah, kalau ini si perwakilan P atau broker di Singapura ini yang menunjuk adalah importir, maka nilai komisi 1.000 ini, nilai komisi 10.000 ini tidak dimasukkan ke dalam nilai transaksi. Karena si P ini adalah tanggungan si importir atau yang menunjuk si importir. Ini contohnya ya, komisi. Kemudian kedua, biaya pengemasan. Ini harus tambahkan juga ke dalam nilai transaksi apabila nilai transaksinya belum termasuk biaya pengemasan. Gitu ya. Kemudian juga biaya pengepakan. Ini pengepakan mungkin hampir sama ya. Jadi kalau ada biaya pengemasan tambahan atau pengepakan tambahan yang belum termasuk nilai transaksi, terus Anda di-charge lagi sebagai importir, invoice-nya berbeda dari harga barang, maka Anda harus tambahkan nilai pengepakan atau pengemasan itu yang belum termasuk nilai barang ke dalam nilai transaksi. Harus tambahkan ya, apabila invoice-nya berbeda atau tagihannya berbeda. Tapi kalau misalnya tagihannya sama, sudah termasuk di dalam invoice, ya tidak perlu tambahkan lagi. Biaya pengepakan yang merupakan bagian dari sarana transportasi yang dipakai berulang-ulang. Ya, ini atau double package lah. Ya. Nah, apabila seperti ini, ya dimasukkan ke dalam nilai transaksi. Ya. Kemudian ASIS. Nah, ini agak panjang kita ngomongin ASIS nih. Ya. ASIS ini apa nih? ASIS ini adalah nilai dari barang atau jasa yang dipasok oleh si importir di Indonesia atau dipasok secara tidak langsung oleh eksportir lain di negara lain. Ya. Nah, pada saat pengiriman kembali ke Indonesia, barang yang sudah ditambahi atau dipasok ini, jadi barang yang dipasok tadi di Indonesia kembali lagi ke Indonesia dengan ditambahi barang lain. Kita ambil contoh gini, biar gampangnya. Nah, ini contohnya. Misalnya gini, importir di Indonesia melakukan pembelian HP, pembelian handphone ya. Importir di Indonesia ini melakukan pembelian handphone dari China. Indonesia melakukan pembelian handphone dari China. Tapi casing HP yang akan diimpor tadi itu berasal dari Indonesia juga. Jadi Indonesia ngirim casing HP ke China. Ya. Kemudian Indonesia juga melakukan purchase order atau pembelian terhadap desain HP-nya dia ke Amerika. Misalnya Indonesia melakukan purchase order atau pembelian desain HP ke Amerika. Kemudian Amerika akan mengirimkan desain HP tersebut ke China. Ya. Kemudian Indonesia juga melakukan pembelian atau pemesanan terhadap LCD HP-nya. Layar LCD-nya itu dibuat bukan dari Cina ya, tapi dibuat dari Korea. Misalnya importer Indonesia memerintahkan Korea atau membeli LCD dari Korea untuk dikirim ke China. Jadi desain HP sama LCD ini itu adalah hasil dari pembelian dari importer Indonesia. Jadi importer Indonesia menyuruh Korea dan menyuruh Amerika untuk melakukan pengiriman desain dan pengiriman LCD ke manufacturer yang ada di China, gitu ya. Indonesia juga mengirim casing HP juga ke China. Nah, nanti di China, manufacturer atau eksporternya akan membuat handphone yang desainnya tadi dari Amerika, yang LCD-nya tadi dari Korea, dan yang casingnya dari Indonesia. Nah, di China nanti apa berarti? Berarti sisanya selain desain, LCD, dan casing. Jadi barang-barang di HP selain LCD dan casing itu dibuat di China. Kemudian dibuat, dijadikan HP, kemudian HP itu baru dikirim ke Indonesia. Nah,
desain HP, LCD, dan casing ini namanya adalah ASIS. Ya, desain HP, LCD, dan casing ini namanya ASIS. Nah, barang impornya apa nanti? Barang impornya HP ini nanti setelah jadi dikirim ke Indonesia. Nah, bagaimana terhadap nilai desain, nilai LCD, dan nilai casing tadi? Karena China ini sebagai pembuat barang dan sebagai eksportir HP-nya tidak mengetahui berapa besar nilai desain, nilai LCD, atau nilai casing. Maka biasanya faktur atau invoice yang dibuat oleh manufaktur di Cina adalah nilai-nilai barang yang memang dia charge atau yang dia memang buat. Jadi desain HP, LCD, dan casing biasanya tidak diberitahukan di dalam invoice yang dikirim ke Indonesia. Karena yang melakukan pembayaran ke Amerika dan Korea kan orang Indonesia. Jadi China-nya tidak tahu berapa biayanya. Maka pada saat dia bikin invoice, pasti di dalam invoice-nya pasti tidak termasuk desain dan LCD juga casing. Ya. Nah, untuk nilai-nilai tersebut tadi yang casing, yang LCD, kemudian yang desain, itu harus ditambahkan ke dalam nilai transaksi. Harus ditambahkan ke dalam nilai transaksi karena biasanya invoice yang dari China tadi ya tidak termasuk nilai LCD, nilai desain sama nilai casing. Harus ditambahkan ke dalam nilai transaksi. Jadi pada saat Anda bikin PIB ke bea cukai, maka nilai casing tersebut, nilai desain sama nilai LCD yang dari Korea harus ditambahkan ke dalam nilai transaksi sebelum diberitahukan ke bea cukai. Nah, nilai transaksinya itu harus nilai dalam bentuk CIF, jadi harus termasuk biaya freight dan asuransi dalam proses pengirimannya ke China. Ini contoh ya, misalnya importer I membeli satu mesin X dari eksportir E di Singapura dengan kondisi harga 200.000. Cuman dari mesin tersebut ternyata ada bagian elektroniknya yang berasal dari si importir. Jadi importir mengirim elektronik komponen ke eksportir di E di Singapura, kemudian dirakit menjadi mesinnya dikirim kembali ke Indonesia. Nah, nilai elektronik komponennya 40.000. Maka pada saat pemberitahuan ke bea cukai, berapa nilai transaksinya? Nilai transaksinya berarti 200.000 ditambah 40.000. Nah, karena ASIS ini adalah berupa barang komponen, ya harus ditambahkan ke dalam nilai transaksi. Tapi ternyata juga ada beberapa item-item dari suatu barang, ya, yang juga bisa disebut sebagai ASIS. Jadi ASIS bisa berupa misalnya material, komponen, bagian dari barang-barang sejenis yang terkandung dalam barang impor, kemudian peralatan, cetakan, dan barang-barang yang digunakan untuk pembuatan juga barang impor. Jadi molding, ya. Jadi kita misalnya impor Indonesia ngirim molding nih ke eksportir di China, kemudian China akan membuat barang cetakan yang dari molding dari Indonesia, maka cetakan itu adalah ASIS juga. Kemudian material yang digunakan untuk pembuatan barang impor, material-material tadi ya kayak LCD tadi contohnya LCD, casing itu juga sebagai ASIS juga. Teknik pengembangan karya seni, desain, perencanaan, ya, yang dibuat di luar daerah pabean itu juga sebagai ASIS. Nah, ini menarik nih. Apabila desain atau karya seni atau desain teknik atau perencanaan atau pengembangan terhadap barang impornya berasal dari Indonesia, ya, maka teknik pengembangan karya seni tadi atau desain tadi tidak perlu dimasukkan ke dalam nilai transaksi. Ini apabila dasarnya dari Indonesia ya atau dari dalam daerah pabean. Tapi kalau desainnya berasal dari negara lain, maka harus ditambahkan ke dalam nilai transaksi. Mencari contohnya. Desain dari Amerika gimana? Desain dari Amerika harus dimasukkan ke dalam nilai transaksi. Kemudian contoh. Nah, gini. Tadi kan kita sepakat bahwa ASIS harus ditambahkan ke dalam nilai transaksi. Gitu ya. Cuman untuk asas keadilan, ASIS-ASIS yang berasal dari Indonesia itu akan diberikan pembebasan bea masuk. Ya, ASIS-ASIS yang berasal dari Indonesia akan diberikan pembebasan bea masuk. Kemudian bagaimana perhitungannya? Karena kan ini tadi ASIS-nya ada yang dari Amerika, ada yang dari Korea, ada yang dari Indonesia juga. Nah,
Untuk nilai barangnya semua dijumlahkan dulu. Jadi ASIS dari Indonesia, casing, ASIS dari Indonesia casing ini dijumlahkan ke unit HP-nya, ditambahkan ke unit HP. Desain juga tambahkan ke unit HP. LCD tambahkan ke unit HP. Tapi nanti pada saat membayar biaya masuk, karena tadi casingnya berasal dari Indonesia, maka casing harus dikeluarkan dari nilai pabeannya. Jadi Anda harus pertama menghitung dulu keseluruhan biaya masuk apabila casingnya diperhitungkan juga sebagai nilai barang impor. Biaya masuk kan seperti biasa ya, nilai pabean tadi ditambah nilai pabean dikali kurs pajak, nanti dikali tarif, dapatkan biaya masuk total ya. Nah, biaya masuk total itu nanti dihitung lagi dengan rumus. Biaya masuk total dihitung lagi dengan rumus, ya. Rumusnya apa? Biaya masuk total dikali 1 dikurang NA, nilai ASIS dari dalam neraca pabean, dan nilai transaksi total setelah ditambah ASIS. Nah, jadi nanti biaya masuk dibayar pasti lebih rendah daripada biaya masuk yang seharusnya. Contohnya nih, kita bisa lihat perhitungannya. Contoh, harga barang 100.000, ya, harga barang 100.000. ASIS yang berasal dari dalam daerah pabean ya, misalnya tadi casing dari Indonesia. ASIS yang berasal dari Indonesia misalnya 10.000. Kemudian ASIS yang berasal dari luar daerah pabean, tadi misalnya dari Amerika, yang dari Korea, misalnya 15.000. Ya, tarif biaya masuk barang 10%, kurs pajaknya $1 10.000. Maka Anda harus mencari dulu biaya masuk total, biaya masuk setelah ASISnya ditambah. Jadi 100.000 ditambah 10.000 ASIS Indonesia, kemudian tambah lagi 15.000 atau ASIS dari luar negeri. Jadi totalnya 100.000 tambah 10.000 tambah 15.000 dapat 125.000. Itu harga total ya, harga total setelah dijumlah ASISnya. Kemudian nilai pabeannya berapa? Nilai pabean berarti 125.000 dikali kurs pajak 10.000. Jadi nilai pabeannya 1.250.000.000. Kemudian biaya masuk total. Biaya masuk total dihitung dulu. Biaya masuknya 10% tarifnya, berarti 10% dikali 1.250.000.000 dapatnya 125 juta. Ini biaya masuk total. Untuk asas keadilan, ASIS yang dari daerah pabean yang 10.000 ini diperhitungkan sebagai pengurang dari biaya masuk. Maka untuk dimasukkan ke dalam rumus, biaya masuk dibayar, biaya masuk total tadi 125 juta dikali 1 dikurang 10.000. 10.000 itu apa? 10.000 itu ASIS dari dalam negeri ya. 10.000 ASIS dalam negeri. Dibagi 125.000. ASIS nilai pabean setelah ditambah ASIS total 125.000. Nah, dapatnya 115 juta. Kalau Anda lihat nih, di bawah, dengan menggunakan ASIS, dengan menggunakan perhitungan ASIS, maka biaya masuk yang dibayarkan lebih rendah daripada biaya masuk total apabila tidak memakai rumus. Gitu. Jadi saya sarankan teman-teman yang ada ASIS dari daerah pabean, pertama tetap ditambahkan dulu ke nilai transaksi. Kemudian baru dimasukkan ke dalam rumus. Banyak yang bertanya, Pak, kalau gitu ngapain capek-capek dimasukkan ke nilai transaksi, habis itu dikurang lagi pakai rumus? Kenapa enggak? Ya udah, nggak usah dimasukin aja ke nilai transaksi. Toh pakai biaya masuk biasa kan sama aja. Iya benar sama aja. Gitu. Tapi nanti pada saat penghitungan pajak, PPN impor dan PPh impor, itu kan diambilnya dari biaya masuk ditambah nilai pabean. Nah, kalau biaya masuknya Anda ambilnya dari biaya masuk tidak pakai rumus yang 125 juta ini, maka pajaknya dan PPN-nya otomatis pasti diambil dari 125 juta itu. Tapi kalau Anda menggunakan rumus untuk yang pakai ASIS, ya, yang 115 juta, maka pembayaran PPN dan PPh impornya itu diambilnya dari 115 juta ini. Otomatis PPN dan PPh-nya jauh lebih kecil daripada Anda membayar PPN dan PPh impor menggunakan biaya masuk yang kurs yang sebelum dikurangi ASIS seperti itu. Ya. Oke, kemudian kita lanjut sekarang ke royalti atau lisensi. Nah, royalti atau lisensi ini adalah nilai yang dibayar oleh pembeli ya, secara tidak langsung atau langsung, bisa saja kepada eksportir atau bisa saja kepada pihak lain selain eksportir. Kemudian, nilai royalti atau lisensi ini merupakan persyaratan dari penjualan barang impor. Artinya kalau kita nggak bayar royalti atau kita nggak bayar lisensi, maka transaksi ini tidak akan bisa terjadi atau barang tidak akan dikirim. Gitu ya. Kemudian,
lisensi itu harus berkaitan dengan barang impornya, berkaitan dengan barang yang diimpor. Kemudian apabila belum dapat diperkirakan, mungkin misalnya pembayaran royaltinya nanti gitu ya, maka bisa saja menggunakan voluntary declaration atau deklarasi inisiatif. Ini voluntary declaration ini merupakan dokumen tambahan di luar PIB ya, yang harus Anda sampaikan ke Bea Cukai apabila Anda melakukan kegiatan prosit atau royalti yang belum dapat dipastikan jumlahnya berapa pada saat kegiatan impor ini. Ya, ini contohnya gini nih. Misalnya importer Indonesia misalnya membeli sepatu dari Vietnam, misalnya sepatu dari Vietnam. Cuman karena importer di Indonesia ini ingin membeli sepatu Vietnam ini yang bermerek gitu ya, taruh aja mereknya dari Amerika, merek terkenal dari Amerika misalnya ya, maka eksportir di Vietnam akan memberikan kontrak ke Indonesia, sepatu akan dikirim apabila telah melakukan pembayaran terhadap lisensi penggunaan merek ke perusahaan yang di Amerika, gitu ya. Jadi beli barangnya dari Vietnam berupa sepatu, misalnya harga sepatunya misalnya 10 miliar lah, harga sepatunya misalnya 10 miliar. Tapi kita harus bayar penggunaan merek di sepatu itu ke perusahaan yang ada di Amerika. Misalnya perusahaannya merek M lah gitu ya. Anda tahu ya, merek M, misalnya harganya misalnya 2 miliar gitu misalnya, mereknya aja. Jadi royaltinya 2 miliar, harga sepatunya 10 miliar. Nah, tagihannya kan pasti beda nih. Yang dari Vietnam hanya memberikan invoice berupa tagihan terhadap nilai barangnya yang diekspor. Nah, transaksi yang kita ke Amerika ini adalah transaksi pembelian hak untuk penggunaan merek di atas sepatu tadi yang kita impor. Gitu. Nah, invoice-nya dari mana? Dari Amerika langsung ke importer di Indonesia. Jadi ada tagihan 2 miliar dari Amerika, ada tagihan 10 miliar dari Vietnam. Nah, pada saat Anda menyampaikan pemberitahuan impor ke Bea Cukai, maka dua invoice ini harus disampaikan dua-duanya ke Bea Cukai. Invoice yang dari Vietnam, harga sepatunya yang 10 miliar, dan invoice yang dari Amerikanya yang 2 miliar tadi harus disampaikan. Jadi ada dua invoice, pertama invoice barang, kedua invoice royalti atau lisensi. Nah, bagaimana apabila royalti atau lisensinya tadi misalnya dilakukan pembayarannya nanti Pak, misalnya saya biasanya lakukan pembayarannya di akhir tahun karena kita ngirim setiap minggu atau ngirim setiap bulan sehingga kita belum bisa melakukan pembayaran royalti karena barang tetap dikirim walaupun royaltinya tidak atau belum dibayar. Maka Anda bisa menggunakan deklarasi inisiatif atau voluntary declaration apabila memang belum ada kegiatan pembayaran secara secara cash dilakukan pada saat barangnya diimpor. Nah, tapi apabila sudah dilakukan pembayaran, maka nilainya harus disampaikan ke dalam nilai transaksi atau nilai pabean. Gitu. Kemudian gini, ada juga beberapa importer yang pernah kasusnya seperti ini. Jadi ada sebuah perusahaan di Indonesia membeli mesin dari Jepang. Ya, mesinnya kita sebut aja mesin untuk pembuat gelas misalnya ya. Nah, waktu pembelian mesin ini harganya misalnya $100.000 ya, harganya $100.000. Nah kemudian pada saat melakukan kegiatan impor ada di kontraknya pengusaha Indonesia atau importir akan melakukan royalti atau melakukan pembayaran lisensi untuk produk atau barang-barang yang dihasilkan dari mesin tadi, ngerti ya? Jadi dibelinya beli mesin, impornya impor mesin. Tapi pada saat nanti dipakai di Indonesia, mesin ini menghasilkan gelas. Nah, gelas ini ternyata ada royaltinya atau ada lisensinya. Royalti ini atau lisensi terhadap pembuatan gelas itu dibayar lagi ke si eksportir di luar negeri di Jepang tadi. Jadi kita beli mesin untuk bikin gelas, nanti gelasnya kena royalti. Mesinnya nggak kena royalti mesinnya. Pada kita beli mesin, mesinnya nggak kena royalti. Tapi pada saat mesin itu digunakan untuk membuat gelas, setiap gelas yang dibuat oleh mesin harus bayar royaltinya ke Jepang. Nah, royalti ini melekat terhadap hasil produk dari mesin yang diimpor. Jadi gelasnya tadi royaltinya kan terhadap gelas. Maka royalti ini tidak dimasukkan ke dalam transaksi. Karena
nilai royaltinya itu tidak melekat ke barang impor, pertama. Kedua, nilai royaltinya ini juga tidak sebagai persyaratan penjualan barang impor. Artinya, walaupun kita belum bayar royaltinya, barang impor tetap bisa dikirim karena pembeliannya adalah pembelian dari mesin. Apabila mesin tadi yang diimpor terus kita tidak pakai, mesinnya disimpan saja di pabrik, nggak memproduksi gelas, maka otomatis kita tidak akan membayar royalti karena tidak ada produk dari mesinnya itu. Tapi kalau mesin ini dipakai untuk membuat gelas, nah setiap gelas yang terbuat dari mesin tersebut baru dikenakan royalti dan membayar ke eksportir di Jepang. Nah, royalti seperti ini tidak dimasukkan ke dalam nilai transaksi. Ini contoh. PT Musika membeli 20.000 keping CD penyanyi legendaris dari Ashanto.com di USA atau di Amerika dengan term sebagai berikut. Harga per keping CD-nya, harga per keping CD itu 5 US dollar, ya. Ini dibayarnya ke ke si penjual barang, ya, ke eksportir. Kemudian PT Musika juga wajib membayar royalti sebesar $1 per CD kepada Mr. Choi, kepada si royalty holder, gitu ya. Misalnya ini sebagai penyanyinya lah atau pencipta lagunya. Jadi ada dua pembayaran nih. Pertama pembayaran terhadap produknya, terhadap CD-nya $5 per CD. Kemudian juga pembayaran terhadap royaltinya $1 per CD. Ini pihaknya berbeda nih. Yang satu Ashanto penjual CD-nya, yang satu lagi $1 ini kepada pencipta lagu Mr. Choi ini. Nah, tapi penagihan $1 ini royalti itu ditagihkan lewat Ashanto. Jadi kita bayarnya tetap $6 per CD. Maka pada saat kita menyampaikan ke bea cukai, maka harganya adalah harga $6 per CD dikali 20.000. Jadi nilai pabeannya adalah 120.000. Ini untuk royalti atau lisensi. Nah, contoh lagi nih. PT Kronching membeli master album dari penyanyi AC/DC dari Chancedut di Prancis, harganya 5.000. Ini masternya dibeli ya, $5.000. Kemudian PT Kronching ini diberi hak untuk memproduksi dalam negeri, ya, dalam bentuk CD sebanyak 2.000 keping dengan syarat harus membayar royalti sebesar $1 per CD ke penyanyinya, gitu. Terus gimana nih? Ya karena kita belinya master rekaman, PT Kronching ini belinya master rekaman, maka royalti tidak dimasukkan ke dalam transaksi. Karena royalti hanya dibayar apabila master ini direproduksi ulang menjadi beberapa CD. Nah, CD yang dibuat itu dan reproduksi CD kemudian dijual, maka hasil penjualan dari penjualan reproduksi ini yang disampaikan kepada si pemilik lagu atau pemilik atau pencipta lagunya. Nah, royalti $1 itu, ya, tidak sebagai syarat untuk impor, tapi sebagai syarat untuk penjualan hasil reproduksi. Jadi tidak dimasukkan ke dalam transaksi. Nah, nilai pabean disampaikan ke bea cukai tetap $5.000. Kemudian yang ketujuh ini proceed. Apa itu proceed? Ini tetap harus dikeluarkan dalam transaksi. Proceed adalah bagian pendapatan, ya, yang diperoleh oleh pembeli atau importer di Indonesia atas penjualan kembali barang yang diimpor atau atas pemanfaatan atau pemakaian barang yang diimpor. Kemudian diserahkan langsung atau tidak langsung kepada penjual atau kepada eksportir. Contohnya misalnya ada importer di Indonesia misalnya beli mikrofon dari misalnya Singapura, gitu, merek terkenal dari Amerika. Nah, kemudian Singapura mensyaratkan apabila mic itu dijual di Indonesia, maka 1% dari omset penjualan mic itu harus disampaikan kembali atau diberikan kepada si eksportir di Singapura atau disampaikan kepada pemegang merek yang ada di Amerika. Itu namanya proceed. Ya, jadi persentase dari hasil penjualan. Tuh. Maka proceed ini harus dimasukkan ke dalam nilai transaksi. Ada beberapa perusahaan yang, Pak, saya ada proceed sih, harus bayar sebagian keuntungan saya ke penjual atau ke eksportir di negara asal. Tapi saya belum bisa menentukan nih prosetnya berapa karena saya belum ada, kan saya baru impor, belum melakukan penjualan. Jadi omset penjualannya belum ada. Jadi 1% dari penjualan kita belum ada yang dibayar, prosetnya ke eksportir di luar negeri. Nah, apabila belum bisa diperkirakan atau bila belum bisa ditentukan berapa nilai prosetnya akan disampaikan ke
eksportir pada saat impor, maka importir dapat menyampaikan tadi sama tuh deklarasi inisiatif atau voluntary declaration. Voluntary declaration ini nanti dibuat untuk memperkirakan kira-kira profitnya berapa. Ini contoh dari royalty atau lisensi tadi udah ya. Oh, ini profit ya, sorry. Ini profit, contoh dari profit. Contoh dari profit. Importer Indonesia membeli 100 unit mesin X dari eksportir E di Singapura dengan kondisi harganya 1.000 per unit. Importir wajib menyerahkan profit sebesar 1% dari omset penjualan di akhir bulan ke-6 setelah importasi. Ya. Maka apabila nanti nilainya setelah dilakukan penjualan ternyata besarnya 10.000, maka harus ditambah tuh 10.000 dikali 1% dimasukkan ke dalam nilai transaksi. Gitu. Ya. Oke, ini proceed. Kemudian freight sekarang. Ini freight. Ini apabila Anda melakukan kegiatan impor atau transaksi tapi belum termasuk nilai freight. Nilai freight itu nilai apa sih, Pak? Nilai freight itu nilai barang, nilai freight itu nilai dari biaya transportasi yang dilakukan untuk pengiriman barang ekspor ke dalam daerah pabean. Gitu. Nah, apabila belum termasuk, itu harus ditambahkan ke dalam nilai transaksi. Contohnya misalnya importir membeli barang dalam keadaan misalnya export atau CFA atau misalnya FAS misalnya. Jadi belum termasuk biaya pengiriman, maka biaya freight atau biaya pengangkutan barang dari daerah asal barang di luar negeri ke dalam daerah pabean itu harus dimasukkan ke dalam nilai transaksi. Apabila belum termasuk ya. Tapi kalau misalnya Anda beli barangnya sudah termasuk biaya freight, maka tidak perlu cari lagi biaya freight-nya. Ya. Nah, apabila Anda tidak bisa membuktikan berapa nilai freight-nya, berapa biaya freight-nya pada saat proses pengiriman barang, maka teman-teman pemeriksa dokumen atau PVD di Bea Cukai akan melakukan penetapan nilai freight sebesar 5% dari nilai FOB apabila barang-barang impornya dikirim dari negara-negara di ASEAN. Jadi digunakan misalnya harganya nilai barangnya FOB, Pak. Freight-nya berapa? Freight-nya saya belum tahu atau saya nggak tahu. Gitu tiba-tiba barang udah sampai gitu. Maka apabila Anda tidak bisa membuktikan nilai freight-nya berapa, maka Bea Cukai akan menetapkan nilai freight sebesar 5% dikali FOB. Ini lebih besar nih 5%. Karena biasanya freight itu mungkin sekitar 1% atau 1,5% gitu atau 2% dari nilai FOB. Bahkan beberapa shipping agency atau shipping company di Singapura bisa memberikan Anda freight-nya 0 apabila Anda misalnya harus kontrak sama dia 2 tahun atau kontrak 100 kontainer sama dia, mungkin beberapa kontainernya bisa dibebaskan dari nilai freight. Nah, apabila Anda tidak bisa membuktikan atau memastikan berapa nilai freight-nya, maka Bea Cukai akan menetapkan nilai freight 5% dari FOB untuk barang dari ASEAN. Kalau barangnya dikirim dari Asia, tapi bukan negara-negara ASEAN, misalnya dari mana nih? Misalnya dari Jepang, dari Korea, itu kan Asia tapi non-ASEAN. Atau dari Australia, maka nilai freight-nya itu 10% dari nilai FOB. Untuk barang-barang selain dari Asia dan ASEAN tadi, nilai freight-nya 15% dari nilai FOB. Ini apabila pengangkutannya dikirim lewat laut. Apabila dikirim lewat udara, nanti Bea Cukai biasanya akan melihat dari tarif yang diumumkan oleh IATA. Kemudian biaya transportasi lainnya, ini biaya pemuatan di negara asal, pembongkaran di negara asal dari truk misalnya ke atas kapal, penyimpanan, storage di negara asal, pergudangan negara asal, transit misalnya ada biaya lagi, atau handling charge ada biaya lagi di negara asal. Yang belum termasuk nilai freight atau belum termasuk nilai transaksi, maka harus ditambahkan ke dalam nilai transaksi. Kemudian biaya asuransi atau insurance. Apabila belum termasuk nilainya, belum termasuk insurance, misalnya saya belinya CNF atau belinya FAS, maka insurance belum masuk. Maka Anda harus menambahkan biaya asuransi ke dalam nilai transaksi. Gitu. Gimana kalau misalnya saya emang benar-benar nggak ada asuransinya, saya emang nggak beli asuransi? Sebagaimana pada penyampaian PIB. Nah, penyampaian PIB tadi, PIB disampaikan dengan nilai pabean dalam bentuk CIF. Artinya kalau Anda misalnya tidak termasuk nilai transaksi, maka Anda harus mencantumkan besaran nilai transaksinya sebesar 0,5% dikali
cost and freight. Jadi harga barang FOB ditambah freight-nya baru dikali 0,5%. Itu nilai asuransinya. Kalau Anda nggak melakukan ya nanti dilakukan oleh bea cukai. Jadi bea cukai akan melakukan penetapan bahwa nilai asuransinya harus ditetapkan 0,5%. Nah, bagaimana kalau saya asuransinya beli di Indonesia nih? Saya agak kurang mengerti ya istilah cover atau ditutup atau dibuka atau dibeli. Pokoknya asuransi yang dibeli di Indonesia atau ditutup di Indonesia, maka nilai asuransinya 0. Ya, jadi nilai asuransinya tidak ditambahkan sebagai nilai pabean yang diberitahukan di PIB. Gitu. Maka kalau Anda mau lebih efisien nih melakukan pembayaran bea masuk sama pajak, maka Anda sebaiknya membeli asuransi di dalam negeri. Gitu. Jadi beli barangnya mungkin CNF aja atau FOB saja atau Xbox saja atau FAS saja. Nanti biaya biaya freight-nya atau biaya asuransinya Anda beli sendiri di Indonesia bisa juga. Nah, kemudian bagaimana caranya agar nilai transaksi ini dapat diterima oleh bea cukai sebagai nilai pabean yang benar? Pertama tadi ya, Anda tidak boleh ada persyaratan atau pertimbangan yang diperlakukan terhadap transaksi jual beli. Gitu. Misalnya saya beli barang ini ya, tapi misalnya Anda beli sepatu, harganya seharusnya 12.000 nih, gitu, $12.000. Tapi karena Anda beli sepatu merek lain atau mungkin bisa beli jaket olahraga dari penjual sepatu itu, maka harganya tidak 12.000 tapi misalnya 10.000. Ya. Nah, karena ada persyaratan pertimbangan ini, Anda harus membeli jaket supaya harganya bisa lebih murah sepatunya. Makanya ada persyaratan dan pertimbangan. Kalau ada seperti ini, maka nilai transaksi Anda tidak bisa diterima sebagai nilai pabean. Kalau ada persyaratan ya, tapi kalau tidak ada persyaratan, ya nggak apa-apa, berarti bisa diterima. Kemudian tidak ada proceed, tidak ada bagian keuntungan harus disampaikan ke eksportir oleh si importir atau pembeli di dalam daerah pabean kepada eksportir di luar daerah pabean atau di luar negeri. Ini kan nggak boleh ada proceed. Kemudian tidak boleh ada hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang. Misalnya penjual dan pembelinya ini pemiliknya sama, jadi nilainya bisa dikurangi nilainya, atau pemegang sahamnya sama. Gitu. Apabila mempengaruhi harga barang, maka nilai transaksi tidak dapat diterima oleh bea cukai. Kemudian terdapat pembatasan atau pemanfaatan terhadap pemakaian barang impor. Misalnya, saya boleh beli barang impor ini dari China atau dari Singapura, tapi hanya boleh dijual atau dimanfaatkan di Indonesia. Tidak boleh saya jual lagi ke luar negeri, tidak boleh lagi dijual lagi kemanapun gitu, selain dipakai di Indonesia. Atau misalnya Anda boleh beli barang impor ini, tapi hanya untuk digunakan di Pulau Jawa saja, tidak boleh dijual atau digunakan di Sumatera. Maka itu ada pembatasan terhadap pemanfaatan atau pemakaian. Nah, apabila ada persyaratan seperti ini, maka nilai transaksi tadi yang disampaikan oleh Anda ke bea cukai tidak bisa diterima sebagai nilai pabean. Gitu. Bagaimana apabila bea cukai tidak menerima nilai transaksinya? Ya berarti nanti bea cukai akan menetapkan dengan metode lain. Gitu. Sebetulnya ya untuk nilai pabean ini ada beberapa metode untuk perhitungan untuk pemeriksaan nilai pabean tadi, tapi saya belum menyampaikan di sini karena materinya sangat banyak ya. Materinya sangat banyak sehingga saya khawatirnya waktunya nggak cukup karena metodenya ada banyak nih. Kalau misalnya Anda lihat, ya sebentar. Nah, misalnya Anda lihat di sini nih, ini ada contohnya. Ini proses penelitian nilai pabean atau nilai transaksi di bea cukai. Ya. Kalau Anda lihat di sini, misalnya Anda mengajukan PIB ini nanti di sini ya. Majukan dokumen impor di sini. Ya. Pertama yang dicek adalah apakah barang yang diimpor ini, merupakan objek penjualan. Tadi kan ingat ya ada objek penjualan ya. Ada juga barang-barang yang tidak termasuk objek penjualan ya tadi yang sewa, barang contoh, tadi ya barang bantuan, terus intermediary gitu misalnya. Saya tidak termasuk itu, maka ya
di barang yang Anda impor adalah objek penjualan. Tapi misalnya, Pak, saya barangnya barang contoh, ya berarti dia tidak merupakan barang sebagai objek penjualan, maka langsung dipindah ke sini. Nanti bea cukai akan meneliti dengan cara lain. Tapi misalnya, iya Pak, saya barangnya objek penjualan kok, saya ada jual belinya, ya ke bawah sekarang. Lihat lagi ke persyaratan pertimbangan. Ada nggak persyaratan pertimbangan terhadap penggunaan barang ini? Misalnya tadi ya, saya beli barang ini bisa murah, transaksinya bisa lebih murah karena saya membeli barang lain dari dia. Persyaratan seperti itu. Atau misalnya saya harus kontrak sama dia pembelian barangnya, misalnya untuk 5 tahun harus dari dia. Maka kalau ada persyaratan, maka nilai transaksi tidak bisa diterima, maka harus pindah ke penelitian yang lain. Tapi kalau misalnya saya nggak ada persyaratan Pak, saya beli barang segitu memang ya memang segitu harganya, tidak ada persyaratan lain, maka tidak ada persyaratan, maka lanjut berikutnya. Ada nggak proceed tadi ya? Adakah bagian keuntungan yang harus disampaikan ke eksportir di luar negeri tadi, misalnya bagian 1% dari omset harus dikembalikan ke eksportir, ada nggak kayak gitu? Kalau ada, maka dia juga akan menetapkan dengan cara lain. Tapi kalau misalnya tidak ada, baru dites lagi sekarang. Ada hubungan nggak nih antara importir sama eksportir yang mempengaruhi harga? Gitu. Oh ya ada Pak, karena kita pemegang sahamnya sama, maka harganya beda sama orang lain kalau beli dari eksportir. Ya berarti ada mempengaruhi harga, berarti tidak bisa dipakai nilai transaksinya. Tapi kalau misalnya enggak Pak, kita memang nggak ada hubungan terhadap importir sama eksportir, benar-benar orang lain, tidak ada pemilik saham yang sama, maka langsung ke bawah lagi, ini pembatasan sekarang. Apakah ada pembatasan apa enggak? Artinya gini, kalau kita beli impor atau beli barang ini, dibatasi nggak penggunaannya? Oh, cuma boleh dipakai di Jawa. Oh, cuma boleh dijual di Jakarta. Tidak boleh dijual di tempat lain, tidak boleh dipakai di tempat lain. Ada nggak kayak gitu? Kalau ada, maka nilai transaksinya tidak bisa diterima. Dia juga akan menetapkan dengan cara lain. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka baru nilainya akan dicek oleh bea cukai, terus diuji kewajarannya. Ya, uji kewajaran nanti banyak macamnya nih. Ya, ada nilai, ada harga pembanding, ya, ada barang identik, ada barang serupa, segala macam ya. Kemudian di kewajarannya apabila wajar, maka nilai transaksi bisa diterima, ya, tidak ada nota pembetulan atau ada SPPB. Tapi kalau misalnya tidak wajar, maka dilihat lagi nih. Kalau misalnya harga tidak wajar, walaupun nilai transaksinya bisa diterima, dilihat lagi, ini harganya tapi nggak wajar nih, gitu. Semua bukti-buktinya, misalnya importir bisa melakukan pembuktian ke bea cukai kalau misalnya tidak ada pembatasan, ini adalah nilai transaksi, tidak ada proceed, tidak segala macam, oke lah, bisa diterima sebagai nilai transaksi. Tapi apakah nilainya bisa diterima sebagai nilai pabean? Dilihat lagi nanti, diuji kewajarannya. Setelah diuji kewajarannya, kayaknya nggak wajar nih. Orang lain bisa impor dengan harga yang lebih mahal, kenapa itu lebih murah? Gitu. Maka bea cukai akan nanti melihat profil importirnya. Gitu. Kalau misalnya profil importirnya adalah low risk atau jalur hijau, maka walaupun harganya tidak wajar, nilai transaksi diterima, tetap SPPB. Gitu. Tapi kalau misalnya importernya jalur kuning atau medium risk, biasanya nanti bea cukai akan menerbitkan informasi nilai pabean atau INP. Nah, nanti importir akan mengembalikan INP atau menjawab INP dengan DNP atau deklarasi nilai pabean. Ya. Nah, untuk medium risk dan high risk, jalur kuning atau jalur merah, itu dapat melakukan, selain menyerahkan INP, juga melakukan kegiatan konsultasi. Jadi pada saat penyerahan INP, pada menyerahkan DNP, deklarasi nilai pabean, importir bisa melakukan kegiatan konsultasi sekaligus kepada pejabat bea cukai, gitu. Menjelaskan, gitu, Pak, ini saya sampaikan nilainya seperti ini karena kejadiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Misalnya contohnya ada importir misalnya mengimpor mesin ATM misalnya. Orang-orang beli mesin ATM satu unitnya misalnya 500 juta. Kenapa importir ini beli mesin ATM tapi harganya cuma 250 juta? Nah, mungkin importir bisa menyerahkan bukti-bukti misalnya, oh karena speknya beda sama orang lain. Kalau orang lain RAM-nya segini, saya RAM-nya lebih kecil. Kalau layarnya yang lain segini, saya layarnya lebih rendah, mutu kualitasnya. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan pakai dokumen, tapi kadang-kadang harus tambahkan juga penjelasan mungkin dengan lisan, dengan konsultasi gitu. Nah, Anda bisa sebagai importir bisa datang ke kantor bea cukai untuk melakukan konsultasi atau penjelasan ke pejabat bea cukai. Gitu.
Ya, nah apabila barang-barang ini tadi misalnya bukan objek penjualan, ada syarat pertimbangan, ada prosit atau ada hubungan, maka bea cukai akan melakukan penelitian penelitian harga barang dengan barang identik, barang lain yang sama persis dengan barang yang diimpor oleh importir. Kalau nggak ada gimana? Nanti bea cukai akan menyadari dengan barang yang serupa, ya. Barangnya mungkin tidak sama persis, mereknya tidak sama, tapi spek sama kualitasnya sama. Gitu. Nanti ada lagi metode deduksi, atau lagi metode komputasi, ada lagi metode fallback. Saya nggak bisa menjelaskan ini yang dilakukan oleh bea cukai pada saat proses barang identik sampai metode fallback. Kalau Anda mau mendapatkan penjelasan terhadap proses-proses seperti ini, Anda bisa mendownload ya Permenq Peraturan Menteri Keuangan nomor 160 tahun 2010 dan Permenq 34 kalau nggak salah ya tahun 2016 kalau nggak salah gitu. Anda bisa dilihat di situ penjelasan dari peraturan menteri itu prosesnya kayak gimana sih untuk pemeriksaan bea cukai terhadap barang-barang identik, barang-barang serupa dengan metode deduksi, komputasi atau fallback. Kalau saya jelaskan luar biasa panjangnya nih, nggak cukup waktunya karena kita harus tanya jawab nih. Waktunya karena sana 15 menit lagi. Ya, ini dilakukan oleh teman-teman bea cukai. Saya nggak jelaskan di sini karena memang proses di pemeriksaan bea cukai masih panjang. Yang saya sengaja jelaskan dalam waktu 1,5 jam ini atau 2 jam ini hanya bagaimana sih caranya menetapkan nilai transaksi supaya nilai transaksi yang saya gunakan di invoice bisa digunakan sebagai nilai pabean dan nilai pabean itu bisa diterima oleh pejabat bea cukai sehingga saya tidak dikenakan tambah bayar atau saya tidak dikenakan denda terhadap kekurangan pembayarannya. Seperti itu. Oke. Sebentar, saya kembali lagi ke share-nya. Kembali lagi ke materi saya. Ya, untuk teman-teman mungkin yang akan mengikuti beberapa webinar lagi ke depannya atau beberapa video-video atau beberapa training-training yang dilakukan oleh teman-teman CBM, teman-teman bisa lihat di channel YouTube kami di CBM Institute atau fanpage di di Facebook atau akun kami di Instagram. Itu atau Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di sini ya 22896844 atau 081188488383 atau Anda bisa langsung datang ke kantor kami di Ruko Kalimalang Square, Jalan Kalimalang di Jakarta, atau bisa minta info di email kami di info@cbm.co.id. Untuk materi ini, materi presentasi kita hari ini nanti akan saya share ya di Facebook kami ya. Anda bisa download di situ nanti materinya ya di fanpage ini bisa di-download di sini ya. Atau nanti untuk teman-teman yang merupakan alumni atau peserta pelatihan di CBM Institute biasanya nanti kami akan share presentasinya di grup teman-teman alumni atau teman-teman yang sedang mengikuti pelatihan di CBM Institute itu. Oke, sebelum saya tutup 15 menit mungkin apabila ada pertanyaan silakan raise hand ya terhadap pertanyaan yang Anda akan lakukan. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan. Halo Pak. Ya, silakan. Pak ya, Mr. Kedengaran Jason. suara saya? Mr. Jason ya? Ya, Jason. Oke, silakan. Saya mau nanya beberapa hal sih, tapi kayaknya saya nanya 2 hal aja deh. Jadi untuk singkatin waktu. Yang pertama, simpel aja saya mau nanya, kalau impor kan tadi kalau pakai asuransi di Indonesia, kalau bisa pakai nilai CFR kan daripada CIF ya? Betul. Sebagai acuan nilai pabean. Nah, tapi kalau kita ekspor itu berlaku juga nggak? Kalau kita pakai asuransi di Indonesia? Sorry, nggak agak apa namanya? Saya nggak jelas tadi pertanyaan gimana? Sorry Pak, bisa ulang Pak pertanyaannya, Pak Jason? Terputus. Ya. Kalau impor itu kan bisa pakai CFR sebagai acuan nilai pabean. Kalau pakai asuransi di Indonesia. Tapi kalau ekspor itu berlaku juga nggak seperti itu? Oh enggak, kalau ekspor kan default-nya kan tidak membayar bea masuk, tidak membayar bea keluar default-nya ya, default-nya. Yeah. Memang ada beberapa barang ekspor yang dikenakan bea keluar gitu. Nah, sedikit aja itu kan cuma 5 barang, tapi selain itu enggak. Nah, artinya
Kalau ekspor, kalau gini, kalau beberapa teman forwarder kemarin kalau Anda ikut di webinar kami sebelumnya, Incoterm 2020, itu kan ada yang juga dijelaskan ya, kalau Anda mau ekspor, Anda bagusnya sih pakai Expo atau pakai kelompoknya kelompok F gitu ya. Gitu. Yeah. Tapi kalau Anda mau kelompoknya kelompok C gitu ya, saya salah. Kelompoknya kelompok C. Tapi kalau Anda mau impor, Incotermnya Anda pakainya kelompok F gitu atau kelompok E gitu. Misalnya supaya bisa lebih efisien gitu. Tapi kalau ekspor kan tidak ada pengenaan biaya keluar, otomatis kan tidak dikenakan gitu. Oh iya sih. Dan biaya keluar itu diambilnya bukan dari nilai CAF terhadap barang ekspor ya. Kalau ekspor itu biasanya biaya keluarnya bukan dari nilai invoice, tapi nilainya nilai lain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada penetapan nilai barangnya dari pemerintah gitu. Oh iya. Jadi kita tidak bisa pakai invoice kita untuk menghitung biaya keluar gitu. Kalau ekspor ya, kalau ekspor. Oh. Yes. Terus yang kedua Pak, pertanyaan kedua, ini kan saya baru tahu ada program ekspor Shopee ya. Jadi intinya kita sebagai toko bisa jual barang kita ke Singapura dan Malaysia. Orang Singapura Malaysia bisa beli barang kita, terus kita cuma tinggal kirim barang kita ke gudangnya Shopee di Indonesia, mereka yang urus semua. Gitu. Okay. Nah, tapi yang saya mau nanya itu kebalikannya. Jadi rupanya pada saat beberapa hari yang lalu tuh saya beli barang, rupanya barangnya dari China. Okay. Dan dia pakai program ekspor Shopee ini dari China ke Indonesia. Gitu. Nah, pas saya iseng-iseng cek itu harganya sih cuma 180.000. Nah, terus pas saya cek HS code-nya kena BM 10%, PPN 10%, TIPNA 7,5%. Nah, tapi pada saat barangnya datang, saya nggak dikenain biaya masuk apa-apa gitu. Jadi saya pengen tahu pendapat apa gimana. Oh ya, berarti itu kontrak perdagangan, itu kan berarti harganya kan harga ini ya, harga apa namanya, harga barang udah sampai di tempat Anda ya? Oh, jadi mereka yang tanggung semua, mereka yang urus gitu ya, Shop? Iya. Anda udah nggak bayar lagi tuh. Oh iya, udah nggak bayar. Tanggung semuanya. Oh, tapi kalau dari AliExpress gitu biasanya kita masih ditagih kayaknya. Kalau gimana? Kalau dari AliExpress, kalau Bapak tahu, itu masih ditagih atau udah all in juga ya? Sebetulnya kan tergantung dari kontraknya ya. Waktu Anda pas klik barangnya itu udah termasuk ongkir apa enggak. Kalau belum termasuk ongkir atau belum termasuk biaya masuk, saya pernah waktu itu beli buku juga ya dari Amazon, itu harga barangnya masih harga barang export istilahnya ya. Istilahnya tuh harga barang di gudangnya dia gitu. Gimana kalau kirim ke Indonesia tagihannya beda ternyata. Jadi nanti ada biaya pengiriman, terus ada biaya perkiraan pembayaran biaya masuk sama pajak, perkiraan loh ya. Jadi dia sudah memperkirakan sih untuk barang ini kalau dikirim ke Indonesia nilai biaya masuknya segini, pajaknya segini, terus biaya pengirimannya atau ongkosnya segini. Itu nanti dicas lagi gitu. Dan kemudian memang ada biaya selain biaya bukunya. Jadi bukunya misalnya $100, terus biaya tambahannya itu misalnya $80. Tapi ternyata saya dikembalikan lagi tuh waktu itu setelah barangnya sampai ke ke kantor. Saya dikembalikan lagi sekitar $20. Ternyata ada kelebihan dari pembayaran biaya masuk dan pajak, kata dia gitu. Artinya tergantung kontraknya sih gitu. Memang bisa dibebankan kepada si importir atau kepada pembeli. Tapi bisa juga ada barang-barang yang contohnya barang ini sudah termasuk ongkir, berarti kan sebetulnya bukan termasuk ongkir. Artinya ongkos pengiriman sudah dicas juga ke nilai barang itu kan gitu sebetulnya. Oke. Ya udah, jelas. Mungkin kasih kesempatan buat yang lain. Oh ya, siap. Makasih Pak Jason ya. Makasih Pak. Oke. Mbak Anissa, silakan. Bu Anissa. Iya, selamat siang Pak. Iya, silakan Bu. Mau tanya nih Pak, untuk yang penambahan nilai transaksi itu kan tadi ada salah satunya ASIS ya Pak. Dan ASIS itu kan dikenakan untuk peralatan juga seperti molding. Betul. Jika kita mengirim molding, misalnya satu molding harganya 200 USD. Nah, pada saat kita mengimpor barangnya lagi, itu kan molding itu dipakai, misalnya kita impornya itu satu kontainer isinya 100 pieces. Sedangkan molding itu tuh bisa dipakai
untuk beberapa kali pengiriman. Nah, itu untuk nilai dari asisnya sendiri perhitungannya kayak gimana ya? Untuk nilainya itu nilai ini, jadi nilai kira-kira penggunaan molding itu terhadap barang yang mau dicetak atau dibuat. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Apa ya? Maksudnya gini. Kan biaya itu kan kalau ongkos produksi kan juga biaya dari penggunaan pencetakan ya. Misalnya barangnya misalnya penggunaan mesin lah gitu ya. Misalnya mesin juga harga mesin kan nanti kan degradasi, dia ada nilai turunnya gitu kan ya. Berarti nilai mesin juga dimasukkan sebagai nilai investasi atau nilai produksi barang lah. Misalnya molding yang sekali pakai atau mungkin yang beberapa kali pakai cepat rusak gitu ya. Kalau nilainya saya nggak tahu nih, mungkin bisa tanya sama teman-teman dari dari accounting ya, dari pembukuan ya, kira-kira nilai barangnya berapa sih? Jadi gini, misalnya untuk bikin gelas misalnya pakai moldingnya kan seharusnya kan nilainya, gelas kan murah misalnya 30.000 doang, tapi moldingnya nilainya misalnya 20 juta. Apakah 20 juta dimasukkan ke nilai gelas? Tergantung, dari setiap molding itu bisa digunakan untuk beberapa gelas, gitu. Jadi bisa dibagi gitu ke beberapa gelas itu. Oh, jadi perhitungannya itu sesuai sama jumlah barang yang diproduksi dari molding itu? Iya, betul. Untuk apa namanya ya, biaya atau moldingnya mungkin Anda bisa tanya ke teman-teman purchasing ya, atau teman-teman pembukuan ya. Kira-kira nilai dari suatu barang menggunakan molding ini pakai harganya apa sih, atau bagian dari umur moldingnya, atau memang harga molding aja langsung dikali bisa memproduksi beberapa barang, dibagi menjadi beberapa barang gitu, bisa juga kayak gitu sih. Kalau ini sih tergantung dari si importir atau dari si eksportirnya ya, cara menghitung biaya moldingnya ini bagaimana terhadap proses pembuatan barang gitu. Kalau bea cukai saya nggak ikut ya, pembagiannya sistem seperti ini nggak diatur, nggak ada detail. Gitu. Oke, terima kasih Om. Ya. Ada lagi? Kita masih punya waktu sekitar 10 menit, 15 menit. Yang mau bertanya silakan. Nggak ada, mungkin udah pada tidurnya kali ya. Oke, nih ada nih. Yang mau tanya tadi Anissa sudah. Pak Yan mungkin? Iya Pak, saya mau tanya Pak. Monggo Pak Yan. Iya, terkait sama voluntary declaration tadi. Siap. Ya, nah, ini kan kalau tadi ceritanya kalau misalnya kita baru tahu ada royaltinya nanti di akhir tahun, sedangkan kita pengirimannya setiap bulan. Yes. Yang saya mau tanyakan ini terkait nanti pada saat di audit Pak. Apakah nanti pada saat di audit nanti tetap invoice kita, PIB kita tetap akan dikenakan denda? Karena kan kita waktu declare pertama kali pada saat shipment di PIB kan kita emang tidak mencantumkan itu semua kan Pak. Tapi kita baru bayarkan nanti di akhir tahun. Okay. Nah pada saat nanti di audit kan nanti auditornya akan melihat sebenarnya kita nggak masih kurang dibayar nih. Apa nilai pabeannya nggak bener nih gitu. Nah itu apakah nanti pada saat di audit kita akan dikenakan denda Pak? Enggak. Jadi gini, kalau Anda udah memasukkan perkiraan nilai royalti atau nilai prosit, ya perkiraan ya Mas ya, nilai prosit atau nilai royalti ke dalam nilai transaksi yang diberlakukan dalam voluntary declaration, Nah, itu tidak akan dikenakan si denda kalau misalnya nanti ada kekurangan bayar gitu. Ya, tidak akan kena denda. Tapi kalau misalnya nanti ada kelebihan bayar juga, Anda bisa mengajukan restitusi aja. Misalnya perkiraan voluntary di voluntary declaration misalnya perkiraan royaltinya misalnya 100 juta, ternyata Anda baru bayar cuma 30 juta saja gitu. Ya nggak apa-apa, nanti tinggal ajukan ke bea cukai bahwa nilai profitnya atau nilai royaltinya nggak sampai sebesar yang diberitahukan di voluntary declaration, jadi kebanyakan. Jadi kita minta pengembalian terhadap proses biaya masuk yang sudah dibayarkan, bisa. Tapi misalnya gini, Anda perkiraan di voluntary declaration itu profitnya atau royaltinya 30 juta, ternyata Anda bayar 100 juta misalnya. Gimana nih? Ya tambah bayar, tetap tambah bayar, cuman nggak ada denda. Kenapa nggak ada denda? Karena di awal Anda sudah menyampaikan bahwa akan ada perkiraan pembayaran profit atau akan ada perkiraan pembayaran asuransi, walaupun jumlahnya tidak sama persis. Jadi tetap ditagih kekurangannya, tapi tidak dikenakan denda, gitu, Pak ya.
Maaf Pak, kalau boleh sekedar nambah lagi. Ya. Berarti itu dari pertama kali saat PIB itu kita sudah memberitahukan ke Bea Cukai kalau akan ada pembayaran ini, perkiraan. Seandainya kita lupa gimana Pak? Ya masa nggak lupa? Nggak boleh ada kata-kata lupa atau tidak tahu di peraturan Payan. Anda di jalan tol tiba-tiba diperiksa polisi gitu misalnya. Ini STNK mana? Wah, lupa Pak, ya tetap aja kena tilang. Berarti kalau misalnya kayak lupa memberitahukan tapi kemudian ada dan kita bayarkan, kita tetap kena denda tuh Pak ya kalau kayak gitu. Tetap Pak tuh, gimana? Oh, iya. Siap. Pak nyalain lampu, naik motor lupa nyalain lampu, tetap aja kena tilang, ya kan? Siap Pak. Ya. Ngerti. Kasih Pak Yan ya. Ya, makasih Pak Kur. Yang lain silakan. Bu Lea, silakan Bu Lea. Boleh ya Tejo, silakan. Udah resen? Pak. Ya, boleh, silakan. Pak, saya ada customer itu punya case itu seperti ini. Jadi, kargonya sudah SPPB sekitar tanggal 18 Mei. Terus kita sudah pendok online juga. Terus tanggal 29 Mei itu hari Jumat malam, sekitar jam 7 malam itu ada respon INP, permintaan informasi nilai pabean. Nah, kami sebagai PPJK yang megang modulnya ini nggak aware, Pak. Karena secara sistem modul bea cukai itu kan dia tidak pop up. Jadi respon itu kita memang harus ngeliatin satu-satu. Nah, itu juga yang jadi masuk ke dalam ya. Ya, dan itu juga yang jadi kejanggalan saya. Kok kenapa sistemnya itu seperti itu? Akhirnya kan nggak ada yang aware kan, Pak. Sekian lama tiba-tiba keluar SPTNP. SPTNP itu adalah pasalnya nilai pabean, kekurangannya adalah untuk PPN dan PPH. Nilai PPN dan PPH itu kekurangannya nggak besar, Pak. Paling total sekitar 200.000. Tapi yang besar adalah sanksi administrasi 5 juta. Nah, si customer nilai maksudnya 0 ya? Betul, biaya masuk 0, COO sudah clean, semua clean, kita sudah pendok online. Kemudian tiba-tiba muncul itu. Customer yang merasa sudah melakukan secara prosedur sudah benar, dia mempertanyakan kenapa ada sanksi administrasi 5 juta itu. Dari pihak kami kan cek ke petugas, akhirnya ketahuan ada INP yang kami nggak tahu. Nah, pertanyaan saya, apakah benar memang kalau kita nggak submit INP padahal sudah pendok online, sudah SPPB, kita karena terlambat submit DNP-nya, itu apakah benar memang kena sanksi administrasi itu? Yang pertama. Yang kedua, modul bea cukai ini apa nggak ada rencana diperbaiki toh Pak? Aduh ampun ya Pak, ini saya sudah agak jantungan. Soalnya gini loh Pak, itu Jumat malam ya. Mostly kita kan apalagi COVID gini Sabtu juga nggak kerja. Terus kebetulan modulnya itu ada di PC, nggak di laptop. Jadi kalaupun kami Senin tahu, Senin ya, itu kan udah terlambat kan Pak. Soalnya kan submit itu harus 3 hari kalender ya. 3 hari kerja Bu. Oh 3 hari kerja, oke lah. Nah yang kasus ini kami nggak tahu, nggak aware baru awarenya tuh setelah SPTNP-nya keluar. Jadi pertanyaan saya adalah yang sanksi administrasi itu Pak, apakah benar sanksi itu atas ketidaksubmitan INP-nya? Itu aja. Bukan, jadi gini, sanksi administrasi itu sebetulnya dikenakan terhadap nilai pabean yang diberitahukan mungkin tidak benar menurut penilaian bea cukai, atau ada biaya-biaya yang belum dimasukkan ke dalam nilai transaksi. Nah, sebetulnya bea cukai sudah apa namanya? Kalau kasus ini menurut saya bea cukai sudah fair sebetulnya. Bea cukai nggak langsung menetapkan nilai transaksinya berapa. Berarti dia curiga nilai transaksinya kayaknya kurang nih, atau taunya ada nilai-nilai yang belum dimasukkan nih. Nah, maka bea cukai akan mengkonfirmasi kan? Bea cukai akan mengkonfirmasi ke importir, meminta penjelasan tambahan berupa INP gitu. Nah, importir diberi waktu kan 3 hari kerja untuk menyampaikan DNP. Nah, apabila misalnya informasinya tidak disampaikan ke bea cukai dalam proses 3 hari, ya berarti bea cukai akan mencari data lain gitu. Kalau mencari data lainnya misalnya membantu dalam ini membantu si importir gitu ya bisa saja misalnya walaupun tidak menyerahkan DNP tetap aja tidak kena denda, bisa saja seperti itu. Gitu. Oh ternyata di tempat lain harganya lebih mahal dibandingkan dengan barang identik atau barang serupa atau pakai metode komputasi atau fallback. Barangnya yang lain tetap mahal hitungannya, barang itu tetap mahal, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya barang lain lebih murah, tapi orang ini diminta penjelasan kok nggak datang-datang, nggak ngasih penjelasan nih, akhirnya sama bea cukai ditetapkan sesuai sama barang identik, serupa atau metode lainnya gitu.
Jadi penetapan Anda dikenakan tambah bayar dan dikenakan denda itu bukan karena Anda tidak menyerahkan DNP gitu. Tapi karena tidak ada penjelasan dari importir kepada bea cukai kenapa harganya mungkin dianggap kurang wajar atau tidak benar oleh bea cukai gitu, Bu. Itu ada aturannya nggak, Pak ya? Maksudnya gini, karena pada posisi ini PPJK-nya yang jadi kambing. Jadi mereka merasa ya karena kamu nggak info saya untuk ngasih DNP, makanya saya kena sanksi administrasi. Kebetulan PPN PPh-nya kan kecil, 200.000. Yang agak tajam itu ya yang 5 jutanya itu, Pak. Nah, saya sekarang ini posisi kami itu ya jadi karena ada INP yang tidak disubmit itu. Iya, sebetulnya dendanya bukan karena DNP yang tidak disubmit, Bu. Jadi dendanya bukan karena INP. Jadi gini aja, kalau Ibu nanti mau ngasih penjelasan terhadap importer Ibu, misalnya kita nggak mau dibebankan untuk membayar denda nih, karena denda ini keluar bukan karena tidak menyerahkan DNP. Denda ini keluar karena nilai pabean yang diberitahukan di invoice atau disampaikan ke bea cukai itu memang misalnya mungkin ada biaya-biaya yang belum dimasukkan atau misalnya dibandingkan dengan barang identik, barang serupa atau dengan metode-metode lain mungkin nilainya kurang. Jadi ditetapkan nilai yang baru oleh bea cukai, disuruh tambah bayar dan kena denda. Jadi bukan karena telat menyerahkan DNP atau tidak menyerahkan DNP terus kena denda, bukan gitu. Jadi Ibu bisa argumen saja sama importer misalnya ini kena DNP kena dendanya bukan karena kami telat menyerahkan atau tidak menyerahkan DNP, tapi karena bagi bea cukai nilai transaksinya mungkin kurang atau mungkin belum sesuai dengan peraturan tentang nilai transaksi gitu, Bu, penjelasannya. Oke, jadi kalaupun misalnya waktu itu saya bisa menyerahkan INP-nya, harusnya misalnya bisa ya waktu itu on time, itu 5 juta itu tetap keluar ya Pak ya, sanksi administrasi. Jadi Ibu DNP-nya menyerahkan paginya atau malamnya langsung ke bea cukai atau besoknya, tapi tetap DNP yang disampaikan oleh importir yang dititipkan sama Ibu itu tetap tidak memuaskan bea cukai secara otentik, secara bukti-bukti tidak memuaskan, atau misalnya dipertanyakan lah, tetap aja keluar dendanya gitu. Jadi bukan masalah gini, Pak, nggak menyampaikan DNP, bukan kan itu. Oke, misalnya ya, saya bisa memberikan pengertian itu ke dia. Terus setelah itu dia mengajukan keberatan. Itu nanti ada penjelasannya nggak, Pak? Misalnya, oh ya, ini bukan gara-gara DNP. Tapi kalau misalnya importer tetap tidak menerima penetapan dari pihak bea cukai, importer punya waktu 60 hari ya, ingat ya 60 hari ya? Ya, 60 hari. 60 hari dari tanggal SPTNP untuk melakukan permohonan keberatan. Nanti pas saat proses keberatan nanti biasanya ada risalah atau jawaban dari teman-teman PVD atau pemeriksa dokumen kenapa sih barang ini kena tambah bayar dan kena denda. Oke, Pak ya. Ya, oke. Makasih, jelas Pak. Terima kasih Bu Lea. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan. 5 menit. Maaf, Pak Anggun ya? Ya, itu tadi ada satu modulnya kapan diperbaiki ya Pak? Jangan tanya saya loh, saya kan bukan pembuat modul. Modul tanya IKC dong. Tanya teman-teman informasi IT-nya bea cukai. Karena kan rencananya mau ada kayak perkembangan untuk B2B dengan sistem bea cukai untuk di pengusaha ini agak kesulitan dengan adanya modul yang masih menggunakan sistem yang lama ini, Pak. Iya, ya sampaikan saja Pak Anggun. Pak Anggun kan anggota asosiasi AEO toh? Iya, betul. Iya. PJB. Sama teman-teman AEO dong, teman-teman AEO bareng-bareng bikin surat ke teman-teman IKC, permasalahannya sering di sini, usulnya apa misalnya, maunya apa gitu. Pakai asosiasi aja, biasa lebih cepat tuh kalau pakai asosiasi. Ya Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang lain kira-kira? Yang resen? Belum ada? Atau sudah? Halo Pak. Yes, Bu Marina. Iya Pak, aku mau tanya Pak mengenai yang profit atau royalti itu.
Kan ada voluntary declaration ya Pak ya. Yes. Nah, kalau voluntary declaration itu ada batas maksimumnya nggak Pak? Misalnya kita sudah import dari 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, terus sekarang kita baru bikin voluntary declaration itu gitu. Atau masih boleh gitu? Nggak bisa Bu. Voluntary declaration itu pada saat Ibu pemasukan barang, pada saat Ibu bikin PIB pertama kali itu dilampirkan voluntary declaration-nya. Oh gitu. Tapi kalau misalkan pada saat itu kita belum tahu ternyata ada biaya royalti proceed-nya gitu, gimana Pak? Ya kalau belum tahu ya ini aja, ya nikmatin aja. Siap-siap berdoa. Jadi gini Bu, voluntary declaration itu Ibu harusnya sudah mengetahui ini ada nilai proceed atau nilai royalti yang harus dibayarkan tapi belum tahu jumlahnya, kayak gitu ya. Jadi bikin perkiraan. Tapi kalau saya baru tahu, baru hari ini nih tahunya, itu impor udah 3 tahun yang lalu, ya udah. Yeah. Mudah-mudahan bea cukai nggak nemu gitu. Ada pertanyaan tahu gitu. Oke, thank you Pak. Nggak bisa nyusul ya Bu, nggak bisa nyusul. Oke. Iya. Oke, terima kasih Bu Alin. Yang lain mungkin masih ada? Iya Pak. Yes. Pak Ahmad Zaki, monggo silakan. Iya Pak. Pak, kalau misalnya kita dapat barang reimpor gitu, dia reject tapi sudah sempat bongkar di negara tujuan, kemudian dikembalikan kan, terus kita kasih keterangan non commercial value ya biasanya. Yes. Nah itu apakah di pemasukan reimpornya itu terkena nilai pabean juga atau seperti apa Pak ya? Enggak. Jadi kalau misalnya barang reimpor, sebetulnya ada fasilitas Pak dari pemerintah, namanya fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPh. Tapi Bapak harus ngajuin dulu permohonan ke kepala kantor tempat pembongkaran. Misalnya saya mau bongkarnya di Tanjung Priok Pak, barang reimpornya dikirim ke Priok atau barang reimpornya dikirim ke Surabaya. Maka Bapak harus mengajukan permohonan ke kepala kantor Surabaya atau kepala kantor Priok, ke Bea Cukai ya, mengajukan reimpor terhadap barang reject. Nah, nanti kepala kantor akan mengeluarkan skep atau izin terhadap barang reimpornya. Jadi nanti dapat pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPh. Tapi kalau PPh tetap bayar ya. Gitu. Tapi nilainya gimana? Ya nilainya waktu ekspor kemarin. Jadi nilai barangnya waktu impor gimana? Ya waktu ekspor kemarin dilampirin barang. Jadi pada saat proses reimpor itu nanti Bapak lampirkan dokumen-dokumen ekspornya, invoice ekspornya gitu. Jadi nanti pas lagi masuk tidak bayar bea masuk dan tidak dipungut PPh. Kayak gitu Pak Ahmad. Iya, makasih Pak. Oke, udah itu aja. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita sudahi dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan untuk menyaksikan atau bergabung di webinar ini hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Apabila Anda ada nanti mau download materinya, nanti akan di-share di fanpage-nya CB Institute. Ya, Anda bisa download di fanpage-nya CB Institute, atau nanti kalau teman-teman yang sudah bergabung dalam grup alumni atau grup training bea cukai biasanya akan bisa di situ juga. Terima kasih atas kerjasama Anda, atas pertanyaan-pertanyaannya, atas perhatian-perhatiannya. Saya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, belum detil karena waktunya memang terbatas. Anda bisa menghubungi kami di sosmed kami atau di alamat email di bawah ini, atau nomor telepon ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gur. Terima kasih Pak Gur. Terima kasih Pak Gur. Ya, terima kasih.